Di dalam kamarnya, Yun Xiao telah mengeluarkan tripodnya yang telah ia curi dari keluarga Zhou. Yun Xiao mengatakan, jika ia dulu tidak benar-benar memikirkan tripod itu di kehidupan lamanya, ia hanya membuat lalu memberikannya pada orang lain. Ia tidak menyangka tripod itu akan kembali padanya di kehidupannya sekarang. Sambil mengukir segel di tripod itu, Yun Xiao menambahkan, jika saja ia mengetahuinya, ia sudah pasti akan mengukir beberapa mantra kuat di dalam tripod itu. Dengan selesainya ia mengukir segel tripod itu, ledakan energi kuat berhembus. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, Five Line Tripod adalah salah satu artefak bagus yang ia dulu buat. Jika ia bisa menggunakannya di kekuatan penuhnya, kekuatan bertarungnya pasti akan setara dengan seorang Martial King puncak. Dengan merasakan energi yang meluap dari tripod itu, Yun Xiao menambahkan, jika karena level kultivasinya sekarang masih rendah, ia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh. Keesokan harinya, di halaman kediaman kota Martial Flame, lihat, sudah berkumpul banyak orang. Mereka membicarakan tentang perekrutan yang diadakan hari ini. Tapi mereka belum lihat persiapan apapun dari pagi. Mereka terus beranggapan, jika kemungkinan perekrutan itu hanya bohongan. Orang-orang yang sudah berkumpul di sana berteriak untuk seseorang mengurus hal itu, karena sudah hampir siang tapi belum ada kepastian. Tiba-tiba, datang ayah Yun Xiao bersama dengan harimau petir. Ia meminta untuk semua orang diam. Ayah Yun Xiao bertanya, apakah tadi ada yang mengatakan, jika penguasa kota Martial Flame telah berbohong? Jangan terlalu berisik, jika tuan kota mengatakan yang sebenarnya, jadi lebih baik mereka menunggu saja. Tidak lama, Yun Xiao datang bersama dengan Meng Bai dan juga Meng Wu. Yun Xiao mengatakan, ia tidak akan berbohong. Ia akan merekrut orang-orang yang berbakat. Jadi, yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan. Jika mereka ingin bergabung dengan kota Martial Flame, mereka harus tunduk pada peraturan kota Martial Flame. Semua itu tentang mengikuti perintah dan bukan bertindak sesuka hati. Yun Xiao yang dilayani oleh wakilnya kemudian duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Yun Xiao meminta untuk Meng Wu dan Meng Bai mengurus pendaftaran semua orang. Yun Xiao meminta untuk siapapun yang ingin mendaftar lebih baik berbaris rapi. Dan siapapun yang memotong barisan atau melanggar akan didiskualifikasi. Seseorang lalu berdiri di hadapan Yun Xiao dan mengatakan jika ia ingin mendaftar. Yun Xiao melihat tingkat kultivasi pria itu, yang mana telah berada di Great Martial Master bintang 3, dan meminta untuk pria itu mendaftar pada Meng Wu. Pria itu menyebut namanya pada Meng Wu, tapi dalam hatinya bertanya-tanya, bagaimana Yun Xiao tahu kultivasinya? Meng Wu memberikan sekantung hadiah yang telah dijanjikan pada mereka. Tentu saja, pria itu yang melihat isi kantung hadiah tersebut benar-benar bahagia. Pria itu bertanya pada Meng Wu tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Meng Wu mengatakan terserah, pria itu hanya harus mendaftar saat ini. Tapi, untuk bulan-bulan selanjutnya, mereka tidak diperkenankan meninggalkan kota Martial Flame tanpa perintah dari tuan kota. Jika tidak mematuhi perintah itu, mereka akan dibunuh. Meng Wu menyarankan pada pria itu untuk mencari tempat di kota Martial Flame untuk beristirahat. Saat waktunya sudah tiba, mereka akan dipanggil untuk mereka berlatih kultivasi. Setelah pria itu pergi, semua orang mengobrol satu sama lain, mengutarakan semua pendapat mereka. Bukankah itu akan sangat mudah untuk ditipu? Ada banyak orang yang mendaftar. Bagaimana cara mengetahui jika mereka berkhianat dan pergi begitu saja dari kota Martial Flame? Dalam hati Yun Xiao yang mendengar itu mengatakan, walaupun kota Martial Flame luas, tapi pendeteksi universalnya masih bisa menyusul seluruh kota. Jika ada yang berani melarikan diri, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Hari kini sudah menjelang malam, dan Xin telah berada di Guild Pedagang Tianyuan, cabang Das Flame Empire. Ding Er mendapat surat dari Yun Xiao yang disampaikan melalui Paman Yu. Ding Er mengatakan, jika isi suratnya adalah Yun Xiao ingin membeli banyak senjata Suan tingkat 1 dan 2, juga Yun Xiao ingin membeli pil dari mereka. Ding Er melanjutkan, Yun Xiao pasti mau menggunakannya untuk merekrut prajurit. Paman Yu yang terlihat pusing itu memegang kepalanya, ia mengatakan pada Ding Er, ia benar-benar takut jika mereka tidak akan bisa keluar. Walaupun dengan semua investasi itu, Ding Er menanggapi, bukankah mereka sudah memberikan Yun Xiao 100 item tingkat 4? Kenapa harus mencemaskan hal itu? Bagaimanapun, Yun Xiao membelinya dengan harga tinggi. Itu tidak merugikan mereka. Mereka berdua terus mengobrol hingga mendapatkan kesepakatan, dan mereka akan mengirimkan semua pesanan yang diminta oleh Yun Xiao. Berpindah di kediaman tuan kota Martial Flame, Yun Xiao yang sedang ada di dalam ruangannya tengah melakukan sesuatu, mendapat laporan dari Meng Wu. Jika mereka telah merekrut 300 orang di hari pertama, termasuk 2 Martial Lord. Tapi mereka saat ini kehabisan pil dan item. Mereka tidak akan bisa membayar untuk perekrutan besok. Yun Xiao meminta untuk Meng Wu tidak khawatir. Ia telah mengirim surat ke Thousand Treasure Tower dan juga Guild Pedagang Tianyuan untuk mengirimkan senjata Suan tingkat pertama dan kedua, juga termasuk pil. Dari balik pintu, ada seseorang yang mengintip Yun Xiao. Yun Xiao telah menyadari jika ternyata Tetua Yin sudah ada di sana. Tetua Yin langsung keluar dan mengatakan jika skill pendeteksi Yun Xiao memang hebat. Bahkan menurutnya, Xiao Qingwan tidak bisa merasakan kehadirannya. Juga, Tetua Yin terkejut oleh sesuatu. Ia terkejut karena Yun Xiao benar-benar merebut tripod itu dari keluarga Zhou. Yun Xiao bertanya, mengapa Tetua Yin terkejut? Tetua Yin menjawab jika Yun Xiao benar-benar akan menjatuhkannya. Dengan bingung, dalam hati Tetua Yin mengatakan, Yun Xiao sengaja menunjukkan tripod itu padanya. Yun Xiao mau memberitahu kalau Yun Xiao merampok item dan membunuh keluarga Zhou. Jika ia berada di dekat penguasa kota Martial Flame, maka ia akan dianggap berada di pihak Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan, jika Thousand Treasure Tower adalah pemimpin dalam perdagangan, salah satu kekuatan terbesar di daratan Tianbu, mengapa mereka takut pada keluarga Zhou? Tetua Yin mengatakan, jika mereka tidak takut pada keluarga Zhou, tapi kekuatannya hanya sebatas cabang Das Flame, ia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zhou sama sekali. Jika cabang Das Flame diruntuhkan oleh keluarga Zhou, apa yang harus dikatakan pada atasannya? Yun Xiao dengan santai meminta untuk Tetua Yin mencari Yuan Bo saja. Katakan jika cabang Das Flame hancur karena dirinya. Yuan Bo tidak akan menyalahkan Tetua Yin, tapi mungkin Tetua Yin akan mendapatkan promosi.
Tetua Yin hanya bisa menghela nafas mendengarkan apa yang Yun Xiao katakan. Dengan menyerahkan kantung penyimpanan pada Yun Xiao, Tetua Yin mengatakan, ia membawa cukup banyak barang Thousand Treasure Tower di kota Martial Flame. Totalnya, ada lebih dari 700 pil tingkat pertama dan kedua. Juga ada lebih dari 100 senjata Suan. Jika Yun Xiao terus merekrut seperti itu, mungkin Yun Xiao tidak bisa menghadapi kekuatan besar tingkat atas. Tapi mungkin, kota Martial Flame akan menjadi salah satu yang terkuat tingkat rendah di Dust Flame Empire. Yun Xiao menerima kantung itu dan berterima kasih. Juga meminta bantuan jika dirinya nanti dibully. Tetua Yin memegang kepalanya resah mengatakan jika dirinya juga tidak bisa berbuat banyak di Dust Flame Empire. Lebih baik Yun Xiao jangan mencari masalah dengan orang lain. Tetua Yin bertanya, jika Yun Xiao merekrut banyak orang, apakah Yun Xiao tidak takut jika semua orang melarikan diri? Di saat yang bersamaan, Yun Xiao merasakan adanya sesuatu. Yun Xiao dengan melangkah mengatakan, tentu saja ia takut dan bertanya pada Tetua Yin, apakah Tetua Yin ingin pergi jalan-jalan? Berpindah di luar kota Martial Flame, terlihat banyak orang yang berusaha untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, jika mereka keluar dengan mudah, Yun Xiao mudah sekali untuk ditipu. Yang lain juga membenarkan jika penguasa kota Martial Flame itu orang bodoh. Yang lain juga mengatakan jika ia tidak tahu, tapi tuan kota sangat kaya. Besok ia akan merubah penampilan dan datang lagi untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi tiba-tiba, ada Yun Xiao yang telah memberi mereka tepuk tangan dan mengatakan, jika ia tidak mengetahui kalau mereka dapat melakukan itu juga. Melihat kedatangan Yun Xiao, membuat mereka semua terkejut dan mundur beberapa langkah. Yun Xiao dengan wajah intimidasi mengatakan, walaupun mereka kaya, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Mereka sepertinya meremehkan Yun Xiao dengan mengatakan, jika Yun Xiao hanya sendiri, apa yang Yun Xiao bisa lakukan karena mereka saat ini ada 40 orang. Mereka bersama langsung menyerang ke arah Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tersenyum yang kemudian berteriak, meminta tolong pada Tetua Yin. Tentu saja Tetua Yin yang masih bersembunyi, itu benar-benar kena mental. Yun Xiao memaksanya untuk melawan para pengkhianat itu. Dengan kesal karena jatuh dalam perangkat Yun Xiao lagi, Tetua Yin menyerang para pengkhianat itu. Para pengkhianat itu terkejut, karena Yun Xiao memiliki asisten. Dan saat melihat itu adalah Tetua Yin, mereka langsung menyimpulkan jika Thousand Treasure Tower ada di belakang kota Martial Flame dan menjadi pendukung. Setelah mendengar opini orang-orang itu, membuat Tetua Yin dengan pasrah mengatakan dalam hatinya, jika itu alasan Yun Xiao membawanya. Ia mengeluh lagi dan mengatakan, jika sepertinya ia tidak bisa lari lagi dari situasi itu. Tetua Yin tidak memiliki pilihan, ia bersiap untuk menghabisi para pengkhianat itu. Dalam hatinya mengatakan, jika karena ia sudah terlibat, ia harus mengakhiri semua. Lalu pergi menjauh, kalau bisa sangat jauh dari Yun Xiao. Ia pasti akan baik-baik saja, jika tidak, maka ia akan jatuh dalam jebakan Yun Xiao lagi. Tetua Yin hanya dengan sekali tebas saja, ia benar-benar membunuh semua pengkhianat itu tanpa sisa. Yun Xiao yang mengumpulkan cicit penyimpanan para pengkhianat itu mengatakan, jika seperti yang ia duga, Tetua Yin sangat kuat. Jika bukan karena Tetua Yin, mungkin dirinya sudah mati. Tetua Yin agak menjauh dari Yun Xiao dan mengatakan, jika Yun Xiao terlalu merendah, bahkan Yun Xiao dapat membunuh 2 Martial King dari keluarga Zhou. Para sampah itu bukanlah tandingan Yun Xiao. Dengan bergegas pergi, Tetua Yin mengatakan, jika Master Su pergi untuk mengurus beberapa masalah, jadi masih banyak urusan yang harus ia selesaikan. Jadi ia berpamitan untuk pergi. Yun Xiao hanya berteriak untuk Tetua Yin berhati-hati. Keesokan harinya di gerbang Martial Flame, terlihat banyak sekali orang-orang yang tengah berkumpul untuk melihat sesuatu. Yang mana di gerbang itu tergantung banyak sekali jasad orang yang telah berkhianat dan mencoba untuk melarikan diri tadi malam. Mereka berbincang dan tidak menyangka jika Thousand Treasure Tower ada di belakang kota Martial Flame. Tidak heran jika penguasa kota sangat kaya. Semua orang menganggap jika kota Martial Flame adalah boneka dari Thousand Treasure Tower. Mereka terus beropini masing-masing. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh sesuatu, yaitu kedatangan dari refiner kerajaan Tianshui. Zhang Jifan dan Suhan juga beberapa refiner rendah lain. Mereka berjalan memasuki kota. Yang menyambut adalah Zhang Jifang, ayah dari Yun Xiao, dan bukan Yun Xiao sendiri. Orang-orang yang melihat kedatangan dari para refiner malah tambah memiliki opini yang liar. Mereka semakin kagum dengan apa yang dilakukan oleh kota dan tuan kota Martial Flame. Yang akhirnya, mereka memutuskan berbondong-bondong untuk mendaftar, karena mereka tidak ingin melewatkan apapun. Setelah tiba di kediaman tuan kota, Yun Xiao menyambut Zhang Jifang beserta dengan para refiner lain. Yun Xiao berterima kasih karena mereka sudah menyempatkan untuk datang memenuhi undangannya. Zhang Jifang meminta untuk Yun Xiao jangan terlalu merendah. Kota Martial Flame adalah bagian dari Tianshui. Sebagai refiner Tianshui, itu adalah tugas mereka untuk membantu. Jadi, setelah mereka menerima surat Yun Xiao, ia dan refiner lain langsung memenuhi undangan itu. Yun Xiao membimbing mereka menuju suatu tempat dengan mengatakan, jika kota Martial Flame kekurangan pil dan senjata Suan. Lalu, ia meniru gudang asosiasi alkemis dan membangun menara pil sendiri untuk pembuatan. Liang Wenyu menimpali, jika gedung asosiasi alkemis memiliki banyak mantra yang dibuat oleh banyak master dari banyak generasi, dan ruang-ruangannya dibuat khusus untuk pembuatan. Setiap ruangannya paling cocok untuk digunakan oleh refiner. Yun Xiao yang membuat menara pil itu dengan terburu-buru, jadi pasti hasilnya sangat sederhana. Kenapa Yun Xiao tidak mengatakan saja permintaan Yun Xiao, mereka bisa membuatnya di ibu kota? Suhan mengatakan, jika Yun Xiao pasti memiliki rencananya sendiri. Makanya Yun Xiao meminta mereka untuk datang ke kota Martial Flame secara langsung. Kunci dalam pembuatan adalah skill ilmu, item luar hanya pendukung saja. Sepertinya Yun Xiao mengerti keluhan dari Liang Wenyu, dan mengatakan untuk Liang Wenyu tidak khawatir. Walaupun ia membuat menara alkemis itu hanya dalam waktu 3 hari, itu pasti tidak akan lebih buruk daripada punya asosiasi alkemis. Yun Xiao dengan tawa berseri mengatakan, tapi ia takut nanti mereka tidak mau pulang ke asosiasi jika sudah mengetahuinya. Mendengar pernyataan Yun Xiao membuat semua refiner itu mengatakan dalam hati. Itu sudah keajaiban jika memang Yun Xiao menyelesaikan menara pil dalam 3 hari. Bagaimana mungkin Yun Xiao lebih baik dari asosiasi alkemis?
Mereka telah sampai di sebuah ruangan, dan Yun Shao meminta semua orang untuk masuk dan melihatnya. Benar saja, menara alkemis yang Yun Shao buat benar-benar mengecewakan. Mereka semua sudah berekspektasi tinggi. Tapi hasilnya adalah seperti itu. Bentuknya sangat aneh, tapi Yun Shao menunjukkannya seperti menara itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sedangkan para refiner benar-benar terkejut karena ekspektasi mereka dihancurkan oleh tower alkemis yang Yun Shao buat itu. Dalam hati mereka mengatakan, apakah itu menara yang dikatakan lebih baik daripada milik Asosiasi Alkemis Ibu Kota? Zhang Qifang kesal. Setidaknya, Yun Shao bisa membuat tampilan luarnya sedikit lebih bagus. Yun Shao meminta mereka untuk masuk dan menyambut mereka layaknya seorang tuan rumah. Yun Shao mengatakan, selamat datang pada mereka semua. Zhang Qifang yang masuk lebih dulu menanggapi dalam hatinya, selamat datang apanya? Yun Shao membuatnya berpergian ribuan mil untuk sampai di kota Martial Flame dalam satu hari, hanya untuk membuat pil di tempat seperti itu. Apakah Yun Shao memiliki hati nurani? Tapi Zhang Qifang terkejut setelah melihat isi di dalamnya. Tidak ada apapun namun sangat luas seperti tidak memiliki ujung. Zhang Qifang bertanya, apakah itu ruangan terpisah? Saking terkejutnya, Zhang Qifang bertanya pada Yun Shao, apakah itu ruangan terpisah? Yun Shao hanya tertawa kecil menanggapinya. Yun Shao lalu membenarkannya, itu adalah ruang dalam salah satu harta karun miliknya. Bukan hanya Soul Chi yang ada di sana, yang lebih padat, tapi juga mendukung kekuatan misterius yang sangat bermanfaat untuk kultivasi Soul Power. Master Su mengatakan, jika itu seperti yang ia duga, ia sudah merasakan energi yang memulihkan Soul Power-nya. Itu sungguh luar biasa. Bahkan lelahnya yang langsung menghilang. Lalu Yun Shao meminta mereka untuk mengikutinya. Angin berembus kencang di ruangan itu, dan tiba-tiba suasana yang ada di dalam berubah. Terdapat banyak sekali daratan-daratan kecil yang mengambang di udara. Yun Shao mengatakan, jika itu adalah area pembuatan yang ia persiapkan untuk mereka semua. Zhang Qifang terkejut melihat sesuatu yang ada di atas mereka. Ia bertanya, apakah itu adalah mantra Great Origin Mystic yang? Bukankah itu memerlukan banyak Primordial Stone untuk mengatur mantranya? Yun Shao membenarkannya, tapi itu hanyalah bentuk sederhana. Mantra itu tidak perlu Primordial Stone. Itu berfungsi dengan menyerap energi dari pegunungan dan daratan. Dan energi itu adalah energi dari harta karun miliknya. Harta karun itu membantu pengoperasian mantra itu. Yun Shao mengatakan, jika ia akan memberi nama tempat itu sebagai Square Inch Mountain. Zhang Qifang benar-benar tidak dapat berkata lagi. Ia bertanya dalam hatinya, harta karun macam apa yang bisa memiliki ruangan seperti itu? Terus dan terus memberikan energi untuk pembuatan. Itu di luar pemahaman artefaknya. Yun Shao mencetikkan jarinya, dan sebuah daratan kecil muncul. Dari sana juga muncul sesuatu. Yun Shao menjelaskan, jika itu adalah alat mantra kun yang ia beli waktu di pelelangan. Yun Shao lalu menjelaskan semuanya pada Zhang Qifang dan juga yang lainnya. Yun Shao mengatakan, jika ia harus meningkatkan kekuatan kota Martial Flame, mereka semua bisa menggunakan sumber daya yang ia miliki. Yun Shao memberikan kantung penyimpanan dan mengatakan pada Zhang Qifang, ada resep dan bahan-bahan untuk pil yang ia perlukan di dalam sana. Yun Shao meminta tolong untuk mengatur area itu pada Zhang Qifang. Zhang Qifang tentu saja menyanggupinya. Tiba-tiba, Yun Shao terkejut akan sesuatu. Yun Shao langsung berlari menuju suatu tempat. Ia meminta untuk Zhang Qifang dan Suhan mengikutinya. Tidak lama, mereka sampai di sebuah gua dan memasukinya. Di ujung gua itu, ternyata ada Jimeng yang masih belum sadarkan diri. Zhang Qifang yang melihat Jimeng mengatakan, jika ternyata Jimeng masih belum sadarkan diri. Yun Shao membenarkannya. Pil Six Sunset Gold bisa menyelamatkan Jimeng, tapi kultivasinya akan menurun. Itulah mengapa ia menunggu sampai saat ini. Nine Dragon Soul Absorption Array yang ia perintahkan pada Jarong untuk membuatnya sudah aktif. Semua Yuan Chi dalam radius 500 km terus mengalir ke menara. Kemudian, ia akan menggunakan menara yang ia buat sebagai medium. Terus ia akan membelokkan energi yang sudah diserap ke dalam Square Inch Mountain. Dan Yun Shao menjelaskan yang lainnya pada Suhan dan juga Zhang Qifang. Yun Shao meminta untuk mereka berdua memperhatikan punggungnya saat nanti ia mulai memasukkan energi Yuan ke dalam tubuh Jimeng. Kalau ia kehabisan stamina, Yun Shao meminta untuk mereka berdua membantunya. Zhang Qifang meminta untuk Yun Shao tidak khawatir. Ia dan Suhan akan melakukan apapun yang Yun Shao perlukan. Suhan dan Zhang Qifang sangat memperhatikan dengan seksama. Yun Shao mendekati Jimeng yang tubuhnya telah dipenuhi dengan kekuatan, namun belum sadarkan diri. Yun Shao mengeluarkan pil Six Sunset Gold dan memberikannya pada Jimeng. Yun Shao menggunakan teknik Spring Deep Wood Endless Life Convert. Dengan teknik itu, sebuah bunga besar mulai muncul dan membungkus Jimeng. Kekuatan yang sangat besar mengalir tanpa henti. Yun Shao terus masukkan energi Yuan dalam tubuh Jimeng. Yun Shao lalu membuka kelopak bunga yang membungkus Jimeng. Kini tubuh Jimeng benar-benar bulat bak bola dikarenakan penuh dengan energi Yuan. Jimeng tersadar dan melihat ada Yun Shao yang tengah mengobatinya. Yun Shao terus melakukan segala yang diperlukan untuk menahan energi yang ada dalam tubuh Jimeng agar tidak meledak. Jimeng kemudian mendarat di tanah dan bersimpu dengan tubuh yang luar biasa besar. Yun Shao masih dengan tangannya yang sibuk mengatakan pada Jimeng, energi kehidupan adalah inti dari semua makhluk hidup. Peach Blossom Sword Intent dan Lotus Sword Song yang Jimeng latih juga merupakan bagian dari Sword Intent dan meminta untuk Jimeng segera memahaminya. Jimeng mencoba memahami semua yang dikatakan oleh Yun Shao dengan berkultivasi. Suhan dan juga Zhang Qifang saling pandang dan kemudian mereka ikut berkultivasi dan memahami sedikit apa yang dikatakan oleh Yun Shao tadi. Tidak berselang lama, Jimeng tersadar dan bangkit dari berkultivasinya, dan sepertinya ia telah berhasil memahami semuanya. Terlihat Suhan dan Zhang Qifang juga tersadar, dan kultivasi mereka telah meningkat dengan begitu cepat. Yun Shao yang melihat mereka mendecakkan lidahnya dan mengatakan, yang satu, Suhan adalah Martial Master bintang 4, Zhang Qifang adalah Martial Master bintang 7. Mereka berdua sudah lebih kuat darinya. Bagaimana jika mereka bergabung dengannya? Dan juga Jimeng, akhirnya telah menjadi Martial Lord bintang 5.
Suhan memberikan ucapan selamat pada Jimeng atas kultivasinya yang sudah meningkat. Zhang Jifang juga begitu. Dalam waktu singkat, Jimeng naik ke Great Martial Master bintang 7, dan sekarang menjadi Martial Lord bintang 5. Kecepatan kultivasi yang sangat luar biasa. Jimeng juga memuji mereka berdua. Mereka bertiga lalu saling pandang mengisyaratkan sesuatu, yang mana mereka bertiga lalu membungkukkan badan mereka, memberi hormat yang sangat tulus dan luar biasa untuk Yun Xiao. Melihat mereka bertiga benar-benar menghormatinya, Yun Xiao tersenyum tipis tanda ketulusan. Tapi kemudian Yun Xiao merasakan sesuatu dari luar. Zhang Jifang bertanya apakah yang sedang terjadi. Yun Xiao membarsegel tangan dan mengatakan jika saat ini akan seru. Yun Xiao mengatakan pada Zhang Jifang dan Suhan untuk mengurus tempat itu, dan membawa Jimeng untuk pergi. Seketika Yun Xiao dan Jimeng menghilang dari ruangan itu dan kembali ke dunia nyata, tepat ada di halaman kediaman penguasa kota Martial Flame. Komandan Xiao Qingwan sedikit terkejut karena Yun Xiao tiba-tiba muncul di hadapannya, dan juga ada Jimeng yang telah pulih. Seseorang dengan pakaian berwarna hijau, rambut keriting yang tidak terurus, dan aura di sekitarnya membuat tekanan yang luar biasa bagi orang-orang. Pria itu mengatakan, jika ia hanya ingin mendaftar sebagai prajurit, tapi mengapa mereka sangat takut? Apakah mungkin penguasa kota menarik kata-katanya? Komandan Xiao Qingwan mengatakan pada Yun Xiao, jika orang itu auranya sebanding dengan dirinya, jika mereka bertarung, ia mungkin tidak akan menang. Guru Luo juga bertanya, mengapa orang kuat seperti itu ingin bergabung dengan kota Martial Flame? Ayah Yun Xiao menimpali, mungkin beberapa kekuatan luar ingin mengganggu. Yun Xiao kemudian maju mendekati pria itu dan mengatakan, tentu saja ia menyambutnya, Martial King bintang 9. Seseorang yang memang ia butuhkan. Semua orang yang mendengar tingkat kultivasi pria itu langsung terheran dan mengerti, karena tekanan yang ditimbulkan orang itu sangat besar. Bahkan mereka sangat susah untuk bernafas ketika dekat dengan pria itu. Pria itu dengan santai memperkenalkan diri, jika namanya adalah Mani Many Many, seorang Martial King bintang 9. Ia bertanya, apakah bayaran yang akan ia terima, dan ia ingin bertemu dengan penguasa kota. Yun Xiao dengan tegas menjawab jika dirinya lah penguasa kota. Tentu saja itu membuat Mani sedikit tidak percaya. Tidak mungkin anak usia 15 tahun menjadi penguasa kota. Namun melihat tidak ada seorang pun yang bereaksi dan protes, menandakan apa yang dikatakan Yun Xiao itu adalah sebuah kebenaran. Mani meneruskan, seorang martial lord yang akan bergabung diberikan senjata Suan tingkat 3, 10 pil tingkat 4 dan 10.000 primordial stone tingkat atas. Jika begitu, setidaknya ia harus mendapatkan sebuah senjata Suan tingkat 4, 10 pil tingkat 5 dan 100.000 primordial stone tingkat atas. Mendengar itu, Xiao Qingwan mengatakan dalam hati, semua yang diminta itu harganya sangat mahal. Itu adalah permintaan yang gila. Tapi, yang ada di depan mereka saat ini adalah seorang Martial King bintang 9. Jadi, permintaan itu tidaklah berlebihan. Yun Xiao dengan santai mengatakan, jika ia bisa membayarnya, tapi untuk bagian pilnya akan sedikit sulit. Yun Xiao bertanya, apakah Mani membutuhkan pil tertentu? Mani dengan wajah yang serius mengatakan, ia menginginkan pil Luncheon Limitless Yuan. Ia mau 10 pil itu. Yun Xiao terdiam sejenak, sedangkan Jimeng dan Komandan Xiao Qingwan kebingungan karena mereka belum pernah mendengar nama pil itu. Yun Xiao mengatakan dalam hati, pil Luncheon Limitless Yuan adalah pil yang sangat langka. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sepertinya kekuatan Thousand Treasure Tower adalah alasan Mani datang untuk mendaftar. Sepertinya ia harus memeriksa latar belakangnya. Yun Xiao menggunakan Universal Detect pada Mani. Mani sedikit terkejut dan kemudian meremehkan Yun Xiao yang menggunakan itu. Ia mengatakan seorang Martial Master mau memeriksa dirinya. Jangan bermimpi. Tapi kemudian pertahanannya hancur yang tentu saja membuatnya terkejut. Dalam hatinya mengatakan, pertahanan jiwanya dengan mudah dihancurkan oleh anak yang berusia 15 tahun. Siapa sebenarnya Yun Xiao? Mani lalu berteriak, apakah Yun Xiao refiner tingkat 4? Bagaimana mungkin Yun Xiao mencapai itu di usia yang masih muda? Yun Xiao menjelaskan jika ia tidak memiliki pil Luncheon Limitless Yuan, tapi ia memiliki hal yang lain untuk ditawarkan. Mani kemudian berlalu dan mengatakan, jika ia hanya menginginkan pil itu, jika tidak ada maka jangan membuang-buang waktunya. Yun Xiao masih berusaha menahan untuk Mani tidak pergi. Yun Xiao mengatakan, ia memang tidak memilikinya, tapi beberapa tahun lalu ia menemukan sebuah teknik yang menarik. Namanya adalah Moonbreak Scroll. Mendengar teknik itu, langsung membuat Mani terkejut dan berhenti melangkah. Bukan senang tapi Mani memasang wajah curiga dan bertanya dengan muka yang penuh amarah. Sebenarnya siapa Yun Xiao? Dari mana Yun Xiao mengetahui tentang Moonbreak Scroll? Apakah Yun Xiao pernah membacanya? Yun Xiao menjawab santai untuk Mani tidak perlu mengetahuinya, dan bertanya, apakah Moonbreak Scroll bisa memuaskan permintaannya? Mani mengatakan tentu saja itu bisa memuaskannya, tapi bagaimana bisa ia memastikan Yun Xiao tidak berbohong? Tiba-tiba, Yun Xiao menggunakan transmisi suara pada Mani, yang membuatnya benar-benar terkejut. Mani langsung mendekati Yun Xiao dan memegangi tubuhnya, meminta untuk Yun Xiao segera memberikan pil itu padanya. Yun Xiao berusaha melepaskan diri dari Mani dan memerintahkan untuk Mani segera mendaftar dulu dan isi formulirnya. Ia akan memeriksanya, dan ia akan memerintahkan orang untuk memanggil Mani jika sudah jelas semua. Dengan segera dan sangat bahagia, Mani menuju meja pendaftaran dan meminta untuk segera mencatatkan namanya. Melihat bahkan seorang Martial King mendaftar, membuat semua orang berbondong-bondong mendaftar dan tidak mau ketinggalan. Di dalam ruang pertemuan, kakek Li bertanya pada Yun Xiao. Yun Xiao mendapatkan seorang Martial King bintang 9 hanya dengan beberapa kata. Sebenarnya, apa itu Moonbreak Scroll? Yun Xiao menjelaskan, jika ia melihat sesuatu yang aneh pada tubuh Mani. Pil Luncheon Limitless Yuan digunakan untuk menyembuhkan beberapa gejala, tapi Moonbreak Scroll bisa menyembuhkan semuanya. Komandan Xiao Qingwan masih saja terkejut dengan kemampuan Yun Xiao, yang bahkan bisa melihat rahasia seorang Martial King dengan mudah. Kakek Li bertanya, jika ada banyak sekali orang yang sudah mendaftar, tapi kota Martial Flame sebenarnya adalah kota bisnis, bagaimana cara Yun Xiao akan menempatkan mereka semua? Apakah Yun Xiao akan memperluas kota? Yun Xiao menjawab jika memang ia akan memperluas kota, tapi bukan untuk saat ini. Itu bukan masalah darurat, ia akan mengurus mereka semua. Yun Xiao menjelaskan lagi jika kekurangan kota Martial Flame adalah kekuatan tempur tingkat tinggi. Martial King yang mereka miliki saat ini hanyalah komandan dan juga kakek Li, juga harimau petir. Oleh karena itu, ia akan menghabiskan kebanyakan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka semua.
Mani adalah seorang Martial King bintang 9. Jika Mani bisa dipercaya, ia berencana untuk membantunya dan Komandan Xiao Qingwan naik ke Martial Grandmaster dalam waktu yang singkat. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, jika ia baru saja menjadi seorang Martial King bintang 9, perjalanannya masih sangat panjang untuk naik tingkat. Bahkan dalam 5 atau sampai 10 tahun lagi, itu masih sangat sulit untuk diwujudkan. Yun Shao dengan tawa santai mengatakan, jika tidak sampai 5 atau 10 tahun, tapi lebih tepatnya seperti 5 atau 10 hari, Yun Shao meminta untuk Komandan Xiao Qingwan tidak perlu khawatir. Ia memiliki rencana. Yun Shao mengatakan pada semuanya, jika yang ada di ruangan itu adalah kekuatan terkuat di kota Martial Flame, dan inti dari kota itu, ia tidak akan menanyakan kesetiaan mereka. Walaupun ia juga merekrut 2 Martial Lord, tapi ia belum mengetes mereka. Ia tidak tahu seberapa rendah mereka akan menunduk. Jadi untuk sekarang mereka bukan anggota inti. Yun Shao membuat segel tangan dan meminta untuk mereka merilekskan Universal Detect-nya dan jangan tolak kesadarannya. Ia akan membawa mereka masuk ke dalam dunia dewa yang ada di artefaknya. Seketika mereka semua sudah tidak ada dalam ruangan itu dan berpindah di dalam dunia dewa. Komandan Xiao Qingwan terkejut mengetahui jika itu adalah ruangan independen. Begitu juga Guru Luo. Ia terkejut, ia mengatakan, semua ruang independen dengan energi spiritual adalah artefak Heaven Defying Swan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Dalam hati Guru Luo, mengatakan pasti yang membantunya adalah Lord Blue Feian. Yun Shao yang melihat Guru Luo sangat bersemangat mengatakan untuk tidak terlalu bersemangat dengan ruang independen itu sampai-sampai wajah Guru Luo memerah. Mendengar itu dari mulut Yun Shao membuat Guru Luo langsung memberikan pukulan mentah di kepala Yun Shao hingga tersungkur. Kakek Li mengumpat kesal. Ia bertanya, berapa banyak rahasia yang telah Yun Shao sembunyikan. Yun Shao menjelaskan, jika itu adalah bagian dalam artefak Swan yang ia buat. Ia mengatur Soul Absorption Array di sekitar kota Martial Flame. Jadi energi Soul dalam radius 500 km akan berkumpul di sana. Mendengar Absorption Array membuat Guru Luo dan yang lainnya terkejut. Yun Shao sambil berjalan mengatakan, jika mereka semua berkultivasi di sana, maka akan terus menyerap energi Soul yang ada di sana dan mereka akan menjadi lebih kuat. Dengan pil dan senjata Swan yang ia minta buatkan pada Zhang Xifang dan Suhan, setidaknya mereka semua akan jadi 2 kali lebih kuat dalam waktu yang singkat. Yun Shao mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Yun Shao membuat segel tangan lagi dan kemudian mereka berpindah di dalam gua. Yun Shao menjelaskan, jika itu adalah inti dari Soul Absorption Array dan tempat energi Soul terpadat, mereka semua bisa berkultivasi di sana. Dan saat Komandan Xiao Qingwan dan Mani naik ke Martial Grandmaster, konsep kenaikan tingkat mereka akan membantu yang lainnya juga. Yun Shao kini telah meninggalkan mereka semua di dalam gua untuk berkultivasi, dan ia menemui Zhang Qifang yang tengah membuat pil di tempat yang sudah ia sediakan tadi. Yun Shao disambut oleh Zhang Qifang yang ada di sana. Yun Shao memberitahu mereka jika saat ini adalah waktunya untuk membuat Adversity Destroying Pill. Mendengar pil itu membuat Zhang Qifang dan Suhan terkejut. Pil tingkat 4 legendaris yang bisa membantu semua warrior di bawah Martial King untuk naik tingkat bukan? Yun Shao membenarkannya, tapi pil itu juga memiliki efek samping yang kuat. Seperti namanya, hanya setelah melewati kesengsaraan mereka baru bisa naik tingkat. Resikonya sangat besar, sangat sulit bagi orang di bawah Martial Lord untuk menangani efek samping pil itu. Mereka tidak boleh meminumnya. Suhan sepertinya bertanya tentang Yun Shao yang pasti tidak bisa meminumnya. Tapi Yun Shao dengan percaya diri mengatakan, jika tubuhnya sama kuatnya dengan seorang Martial Lord, tidak masalah untuknya mengkonsumsi 1 atau 2 pil. Mendengar itu membuat mereka berdua terkejut. Yun Shao berjalan menuju suatu tempat sambil menjelaskan pada mereka. Ia tahu sifat pil itu, jadi meminta mereka untuk tidak khawatir. Five Line Tripod yang juga ada di sana. Ia sangat percaya diri. Suhan mengatakan jika pil Adversity adalah pil yang legendaris. Jika Yun Shao membiarkan mereka untuk membuatnya bersama dengan Yun Shao, mereka pasti akan bisa memahami Dao tingkat 4 sepenuhnya. Itu akan sangat membantu. Yun Shao tidak menjawab dan meminta mereka untuk mengikutinya. Di dalam sebuah ruangan, Yun Shao mengeluarkan tripod yang sudah ia curi dari keluarga Zhou beberapa waktu lalu. Tentu saja itu membuat Zhang Qifang dan Suhan terkejut. Dalam hati Zhang Qifang mengatakan, jika Yun Shao adalah refiner tingkat 3, bagaimana Yun Shao dapat bisa membuat tripod tingkat 5 seperti itu? Yun Shao meminta mereka untuk mendengarkannya baik-baik. Ia akan mengajari mereka teknik joint refining untuk membuat Adversity Destroying Pill. Teknik joint refining sangat berbeda dari teknik solo refining. Kalau dilakukan dengan baik, maka efisiensinya berkali-kali lipat. Tapi kalau membuat kesalahan, maka efeknya akan lebih mengerikan daripada solo refining. Berjam-jam kemudian, Yun Shao telah selesai menjelaskan semua pada Suhan dan Zhang Qifang. Yun Shao mengatakan itu sudah cukup baik walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraannya. Tapi ia tetap mengapresiasi mereka bisa mengerti. Dengan begitu, Yun Shao mengajak mereka untuk memulai pembuatan pil Adversity Destroying Pill. Yun Shao melambungkan tripodnya ke udara dan membuat sebuah formasi di udara. Refiner yang lain melihat dari kejauhan juga terkejut. Yun Shao lalu meminta tolong kepada Zhang Qifang dan juga Suhan untuk membantunya mengendalikan tripod. Ia akan memasukkan bahan-bahannya. Mendengar perintah itu, mereka berdua pun langsung bersiaga dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan tripod itu. Yun Shao memulai masukkan semua bahan-bahan pil dan akan memulai mengaktifkan mantranya. Yun Shao meminta untuk mereka berdua melihat teknik yang akan ia gunakan baik-baik. Sekali lagi, Yun Shao menegaskan untuk mereka melihat teknik itu baik-baik. Yun Shao menggunakan Heavenly Phantom Scripture Technique. Terlihat ribuan bayangan Yun Shao dengan berbagai macam segel tangan yang ia gunakan. Suhan dan Zhang Qifang benar-benar terkejut melihat teknik yang Yun Shao gunakan. Bagikan menari, Yun Shao terus menggunakan teknik itu disertai dengan ribuan segel tangan terus dan terus. Zhang Qifang yang melihat itu benar-benar terkejut dan bertanya, apakah itu sebenarnya? Apakah itu adalah proses pembuatan pil tingkat 4? Mengapa terlihat bahkan lebih rumit dari pembuatan pil tingkat 5?
Dari kejauhan, Liang Wenyu juga terlihat gemetar karena sangat terkesima dengan apa yang ia saksikan. Dalam hatinya pun mengatakan, jika ia merasakan sesuatu yang penting secara samar-samar di pikirannya. Tapi ia tidak bisa memahaminya. Tiba-tiba, ia seperti mendapatkan pencerahan, yang kemudian ia terduduk untuk memulai berkultivasi. Refiner yang lain melihat Liang Wenyu naik tingkat terkejut. Tiba-tiba juga mereka semua mendapatkan pencerahan untuk naik tingkat. Kembali pada Yun Xiao yang tengah berkonsentrasi dalam pembuatan pilnya. Yang kemudian ia meminta untuk Zhang Qifang dan Su Han mundur, karena ia akan menggunakan api suci untuk memadamkan pilnya. Kekuatan api suci sangat mengerikan. Takutnya itu akan menghanguskan mereka berdua. Bisa saja nanti akan ada sambaran petir juga. Dengan segera mereka berdua menuruti perintah itu. Yun Xiao dengan segera menggunakan api sucinya yang keluar dari dahinya. Api berbentuk Phoenix berwarna biru mulai membakar tripod pemurnian pil. Hembusan panas langsung menerpa sekitar yang mengejutkan semua refiner di sana. Yun Xiao mengatakan dalam hatinya, jika itu adalah waktunya untuk memadamkan pilnya, tapi mengapa tidak ada tanda-tanda petir? Apakah itu karena mereka sedang ada di monumen dunia dewa, makanya tidak ada petir? Yun Xiao tidak mau membuang waktu dan langsung memadamkan pilnya. Gelombang warna-warni mulai mengitari tripod pembuatan pilnya dan juga hembusan angin. Dan dengan begitu, proses pembuatan pil tingkat 4 telah selesai. Semua refiner bertanya, apakah itu adalah pil tingkat 4 yang sesungguhnya? Keharumannya menyebar ke seluruh penjuru. Mereka terus berbicara dan memuji Yun Xiao. Su Han dan Zhang Qifang mendekat pada Yun Xiao dan terkejut melihat sesuatu yang terjadi pada Yun Xiao. Yang mana Yun Xiao telah naik tingkat ke Martial Master bintang 6. Tentu saja, Zhang Qifang benar-benar terkejut setengah mati, karena bahkan Yun Xiao bisa naik tingkat hanya dengan membuat pil. Yun Xiao melirik juga mengatakan, jika ada banyak orang yang naik tingkat, apa dia juga tidak boleh naik tingkat? Zhang Qifang dan Su Han mendekat pada Yun Xiao dan bertanya, alasan adanya gejolak yang sangat kuat dihasilkan dari proses itu. Yun Xiao meminta mereka untuk melihat sendiri ke dalam tripod. Mereka berdua terkejut lagi melihat apa yang melayang di atas tripod itu. 16 pil tingkat 4 telah berhasil dibuat. Yun Xiao memasukkan pil itu ke dalam cincin penyimpanan dan mengucapkan terima kasih pada mereka berdua karena telah membantunya. Yun Xiao menjelaskan teknik yang ia gunakan dalam pembuatan pil tadi, yang mana itu disebut sebagai Heaven Dependent Scripture Technique. Itu teknik yang sulit bahkan mungkin sedikit tinggi untuk mereka berdua, tapi mereka pasti bisa mempelajarinya suatu hari nanti. Dan ia akan memperlihatkan teknik itu sekali lagi pada mereka semua. Yun Xiao memperlihatkan teknik itu sekali lagi pada mereka semua. Bayangan Yun Xiao yang menjadi besar dan ribuan segel tangan mulai terbentuk, dan itu juga disaksikan oleh semua refiner yang ada di sana. Hingga 1 jam kemudian, bayangan Yun Xiao telah hilang. Refiner pemula yang melihatnya merasa sedih karena mereka tidak bisa mengerti banyak hal. Zhang Qifang mengatakan pada Su Han, jika setidaknya ada puluhan ribu variasi dalam teknik itu, bahkan mereka mungkin tidak bisa memahami dasarnya. Tapi mereka mendapat banyak pengetahuan darinya. Su Han membenarkannya. Mereka berdua cukup terbantu dan mengajak untuk menyelesaikan saja yang disuruh oleh Yun Xiao dengan baik, dan dia pasti akan memperlakukan mereka dengan baik juga. Zhang Qifang membenarkannya, kemampuan Yun Xiao jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Jika ia sendiri mungkin tidak akan percaya. Su Han lalu memerintahkan semua refiner pemula yang ada di sana untuk kembali ke posisi mereka semula, dan meminta untuk melakukan yang terbaik dalam tugas mereka. Yun Xiao pasti akan memperlakukan mereka juga dengan baik. Tapi jika mereka tidak mau melakukan yang terbaik, lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat dan pulang ke asosiasi alkemis. Mendengar perintah itu, semua berlari berhamburan untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka berteriak dan akan melakukan yang terbaik, akan bekerja sangat keras. Berpindah di dalam sebuah di pusat gunung Square Inch, Yi An tengah mencoba untuk melewati hambatan Great Martial Master dengan kepadatan Qi di area itu. Yi An benar-benar terlihat kesulitan. Ia mengumpat kesal dalam hatinya. Ia mengatakan, ia sudah mencoba banyak cara. Jika kali ini pun gagal, kapan lagi ia akan mendapatkan kesempatan bagus seperti itu? Tiba-tiba, ada suara yang mengejutkan Yi An yang mengatakan untuk Yi An mencoba lagi dan lagi. Itu adalah Yun Xiao yang sudah berdiri di hadapannya. Yun Xiao langsung membantu Yi An untuk menerobos kultivasinya. Terus dan terus, akhirnya Yi An berhasil menerobos dan naik tingkat menjadi Martial Lord. Yi An benar-benar terkejut. Ia bertanya apakah itu adalah kekuatan dari Martial Lord. Yi An tidak tahu apa lagi yang harus ia katakan pada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao langsung memuji Yi An dan mengatakan, itu sangat bagus. Ada seorang lagi yang berada di Martial Lord yang jadi bawahannya. Yun Xiao lalu menggunakan transmisi suara untuk memanggil semua orang untuk berkumpul, karena ia ingin mengatakan sesuatu. Tanpa menunggu lama, semua orang inti berkumpul. Kakek Li terlihat sangat kesal. Ia mengatakan padahal ia tengah berada di fase penting untuk naik tingkat. Ia protes pada Yun Xiao untuk mengatakan hal baik. Jika tidak, ia akan sangat murka. Jimeng juga mengatakan dalam hatinya, tempat itu memiliki yuan qi yang sangat melimpah. Sulit untuk menemukan tempat seperti itu. Jadi, itu adalah maksud Yun Xiao memanggil mereka. Kakek Li masih mengomel dan meminta untuk Yun Xiao segera mengatakan hal baiknya. Tapi Yun Xiao malah merasa tidak mau berbicara. Dengan kesal, Yun Xiao mengatakan, jika tidak ada yang penting, ia hanya baru selesai membuat pil yang bisa membuat mereka semua kuat, tapi efek sampingnya sangat buruk. Jika tubuh mereka tidak cukup kuat, mungkin akan meledak. Hanya Martial Lord dan di atasnya yang bisa mengkonsumsinya. Tapi setelah ia pikir, mengkonsumsi pil itu sangat berbahaya, jadi lebih baik mereka kembali saja untuk berkultivasi. Yang lainnya tahu jika Yun Xiao tengah kesal karena perkataan kakek Li, dan langsung menatap kakek Li dengan tatapan tajam. Seperti sebuah perintah untuk membuat Yun Xiao mengembalikan moodnya. Kakek Li langsung mendekati Yun Xiao dan membujuknya. Kakek Li memuji Yun Xiao sebagai cucunya. Hanya Yun Xiao satu-satunya bintang yang berasal dari keluarga Li selama beberapa dekade.
Biarkan ia melihat pil itu. Ia membujuk Yun Shao agar tidak kecewa dan memintanya untuk Yun Shao melupakan semua yang telah ia ucapkan tadi. Yun Shao menghela nafasnya dan mulai mengeluarkan pilnya. Yun Shao menjelaskan jika itu adalah Adversity Destroying Pill. Itu adalah pil penguat tingkat 4, yang bisa membuat Martial King atau di bawahnya untuk naik tingkat secara paksa. Mereka semua bisa mengambil satu persatu, dan Komandan Xiao Qingwan bisa mengambil dua. Mereka semua benar-benar terkesima dengan pil itu. Yun Shao menjelaskan lagi jika keefektifan pil yang kedua akan berkurang banyak dan rasa sakitnya akan meningkat. Bagusnya mengkonsumsi pil itu adalah di saat kondisi terbaik mereka. Mereka semua telah memegang masing-masing satu pil kecuali Komandan Xiao Qingwan yang memegang dua pil. Dan untuk Yi An, dia baru saja naik tingkat. Yun Shao meminta untuk Yi An menunggu hingga realnya stabil baru bisa meminum pilnya. Yun Shao melemparkan satu pil ke dalam mulut harimau petirnya mengatakan, jika harimau petir bisa mengkonsumsi dua pil. Saat pil masuk ke dalam mulut harimau, sesuatu terjadi. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh harimau yang membuatnya berguling-guling dan kekuatan meluap dari dalam tubuh harimau. Mereka semua melihat itu langsung melirik Yun Shao seakan-akan bertanya, apakah itu sebuah racun yang diberikan pada mereka? Yun Shao lalu mengatakan, itu bukan racun, dan hanya pil penguat. Itu hanya akan menimbulkan sedikit rasa sakit. Mereka semua pasti akan memahami manfaatnya setelah rasa sakitnya berkurang. Yun Shao lalu meminta mereka untuk kembali berkultivasi. Dengan perintah mutlak, mereka semua kembali, dan Yun Shao duduk di tempat Yi An untuk berkultivasi. Yun Shao menelan satu pil, dan kemudian terjadi sesuatu pada tubuh Yun Shao. Tubuhnya bagai tercabik-cabik, tulang-tulangnya benar-benar patah di sana-sini. Yun Shao pun terlihat tidak bisa menahan teriakannya. Yi An yang ada di sana juga benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya panik dan menoleh ke sana kemari. Di tempat lain pun seseorang berteriak mengatakan, apa yang sudah Yun Shao meminta mereka untuk makan itu? Rasa tubuhnya sakit sekali. Apakah Yun Shao berusaha untuk membunuh mereka? Yun Shao sendiri masih menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya masih bagai tercabik-cabik, dan juga sudah mulai banyak orang berteriak kesakitan di seluruh penjuru gua. Membuat Yi An benar-benar semakin panik. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, energi Yun Shao meluap dan menandakan ia naik tingkat ke Martial Master bintang 7. Yi An yang ada di belakang Yun Shao mengatakan dalam hatinya, jika energi Yun Shao masih terus naik setelah naik tingkat. Untuk sesaat, Yun Shao menghela nafas dan bintang di belakangnya menunjukkan ada 7. Dan Yun Shao melanjutkan kultivasinya. Tubuhnya mengeluarkan suara bagai tulang-tulang di seluruh tubuhnya patah. Energi kuat meluap sekali lagi dalam tubuh Yun Shao yang menandakan ia naik tingkat lagi menjadi Martial Master bintang 8. Yi An benar-benar kena mental melihatnya. Dalam hatinya mengatakan, dulu saat ia naik dari Martial Master bintang 6 ke bintang 8, ia memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Ia berpikir jika perkembangannya sudah sangat cepat, ia bahkan bangga dengan dirinya sendiri. Tapi setelah melihat Yun Shao, ia seperti bukan apa-apa. Yun Shao baru beberapa saat naik tingkat, ia meminum satu pil lagi, guna mencapai Martial Master tingkat 9. Yi An sekali lagi terkejut melihat Yun Shao bahkan meminum satu pil lagi. Dalam hatinya mengatakan, jika itu sangat gila, apakah Yun Shao ingin naik ke tingkat 9, atau Yun Shao ingin bunuh diri? Saat Yun Shao tengah menahan efek samping pil kedua yang ia telan, tiba-tiba datang ayahnya dan juga Guru Luo, yang sudah compang-camping dan darah menodai baju mereka. Yi An terkejut karena Jenderal Li, ayah Yun Shao dan Guru Luo bahkan naik tingkat dengan sangat singkat, dan juga harimau petir auranya sudah berbeda dan bertambah kuat. Dan kemudian ledakan energi yang sangat kuat keluar dari dalam tubuh Yun Shao yang menandakan Yun Shao telah naik tingkat ke Martial Master bintang 9. Sekali lagi, Yi An benar-benar terkejut. Ia tertegun melihat Yun Shao yang telah naik menjadi Martial Master bintang 9. Dalam hatinya mengatakan, seorang Martial Master bintang 6 yang baru saja naik tingkat lagi menjadi Martial Master bintang 9 dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yun Shao telah naik 3 tingkat sekaligus. Itu sangat tidak masuk akal. Ayah Yun Shao mengatakan itu bagus. Pil itu memang kuat, tapi efeknya masih terbatas. Bagaimana mungkin manusia bisa terus naik tingkat dengan begitu mudahnya? Ia merasa kasihan dengan jenius yang berbakat yang mengasingkan diri mereka sendiri, berlatih keras setiap hari cuma untuk naik 1 atau 2 bintang. Terlihat Yun Shao memuntahkan darahnya dan mengatakan, itu adalah batasnya. Jika ia memaksakan diri lagi, tubuhnya mungkin akan meledak. Yun Shao menyadari, ternyata semua orang telah berkumpul di hadapannya. Melihat mereka semua yang memberikan tatapan tajam, Yun Shao bertanya, mengapa mereka memberikan tatapan seperti itu? Ayah Yun Shao langsung melompat mendekat dan mencekram kerah baju Yun Shao. Ia dengan kesal bertanya, berapa banyak pil lagi yang Yun Shao miliki? Lebih baik segera serahkan pada mereka. Kakek Li pun begitu. Daseng yang biasanya tenang kini mulai protes dan meminta pil lagi. Yun Shao yang tengah disiksa itu mengatakan, jika efek pil itu akan terus berkurang, dan rasa sakitnya akan meningkat. Walaupun mereka seorang Martial King, paling banyak mereka bisa meminum 3 pil. Setelah itu, pilnya tidak memiliki efek lagi. Ditambah, bergantung pada pil untuk meningkatkan kultivasi bukanlah cara yang benar. Jika pemahaman mereka tentang bela diri tidak bertambah, itu akan sama saja. Kakek Li membenarkannya, mereka harus bergantung pada diri sendiri. Jika ada satu kesalahan saja, maka mereka akan langsung ke neraka. Tapi, karena dirinya adalah seorang Martial King, maka ia bisa dapat 1 pil lagi bukan? Yun Shao hanya terdiam diperas oleh kakeknya. Yun Shao berteriak kesal dan mengiyakannya, dan meminta mereka semua untuk pergi menstabilkan diri mereka masing-masing. Kakek Li dengan membawa 1 pil lagi, ia mengatakan, jika ia sangat bekerja keras untuk mendapatkan 1 pil lagi, begitu juga dengan harimau petir, ia mendapatkan 1 lagi. Yun Shao kemudian akan pergi dari sana. Dengan kesal ia mengatakan, jika yang tersisa di dalam cincin penyimpanannya hanyalah baju, tidak ada lagi barang berharga.
Ian lalu menegur Yun Xiao dan bertanya, apakah Yun Xiao tidak menstabilkan kultivasinya terlebih dahulu? Yun Xiao menjawab tidak perlu. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, dulu ia adalah martial sovereign bintang 9 puncak. Jadi, pemahaman bela dirinya sudah sampai sejauh itu. Martial master bintang 9 bukanlah apa-apa baginya. Yun Xiao pergi dari sana dan meminta Ian untuk menstabilkan kultivasinya sebelum menelan pil itu. Atau pil itu akan menjadi sangat berbahaya. Tapi harimau petir tidak mau tahu, ia langsung menelannya. Dan langsung berguling-guling menahan sakit yang luar biasa. Ian yang ditinggal di sana benar-benar tidak bisa mengatakan apapun lagi. Yun Xiao pergi menemui Jiarong. Dengan muka penuh haru dan bahagia ingin memeluk Yun Xiao. Tapi Yun Xiao menendang Jiarong untuk tidak mendekat padanya. Bagaikan anak kecil, Jiarong berguling-guling mengungkapkan kekesalannya karena Yun Xiao seperti pilih kasih. Ia telah bekerja keras untuk Yun Xiao di luar sana. Semuanya naik tingkat, para sampah itu melewati dirinya. Yun Xiao tidak menanggapinya. Seketika, pukulan melayang di dagu Jiarong. Yun Xiao meminta untuk Jiarong berhenti bertingkah menyedihkan. Dengan menarik rambut Jiarong, Yun Xiao bertanya perkembangan pengaturan ketiga formasi besar yang ia minta. Dengan tangis, Jiarong mengatakan, sudah ia lakukan seperti perintah. Semuanya telah selesai, tapi semua Primordial Stone sudah dipakai. Bahkan ia harus meminta 20.000 Primordial Stone tingkat atas tambahan dari Meng Wu untuk menyelesaikannya. Dengan melirik Yun Xiao, Jiarong bertanya, apakah Yun Xiao benar menunjukkan teknik yang disebut Heavenly Phantom Scripture? Sebelum selesai dengan perkataannya, Yun Xiao sudah pergi meninggalkannya. Hal itu membuatnya frustasi merasa diabaikan terus oleh Yun Xiao. Yun Xiao kini berada di halaman kediaman. Yun Xiao membuat segel tangan dan mengaktifkan 3 formasi besar yang telah Jiarong buat. Di udara terbentuk sebuah formasi yang hanya Yun Xiao sendiri dapat melihatnya. Dalam hatinya mengatakan, jika ia sudah bisa membentuk hubungan dengan kedua formasi besar itu, walaupun formasinya sudah sangat disederhanakan, tapi sudah cukup untuk meningkatkan pertahanan dan serangan kota Martial Flame sampai 2 kali lipat. Meng Wu melihat Yun Xiao lalu memanggilnya, dan orang-orang yang ada di sana masih mendaftar pun melihat Yun Xiao. Tapi mereka menyadari ada yang berbeda dengan Yun Xiao. Yun Xiao dengan perlahan mendekati dan menanyakan jumlah orang yang sudah mendaftar dan bagaimana kekuatannya. Meng Wu melaporkan, jika saat ini mereka sudah merekrut 1 Martial King, 4 Martial Lord, 120 Great Martial Master, dan 1722 Martial Master. Meng Wu lalu berbisik jika Nona Ding-er dari Guild Pedagang Tianyuan mengirim sesuatu, dan mereka telah kehabisan item langkah rendah. Meng Wu memberikan sebuah kantong penyimpanan dan meneruskan, jika ia tidak bisa membuka kantongnya. Yun Xiao melihat kantung itu, ternyata ada segel yang membuat kantung itu tidak bisa dibuka. Yun Xiao meminta untuk Meng Wu memegang kuat-kuat kantungnya. Dengan segera Yun Xiao menghancurkan segelnya. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, Ding-er pasti meletakkan segelnya, karena takut Meng Wu akan mencurinya. Yun Xiao yang melihat isi kantung itu benar-benar terkesan, karena ada banyak sekali kapal perang dan item tingkat 4. Harga item itu sangat mahal. Sambil berlalu, Yun Xiao meminta untuk menghentikan perekrutan setelah material itu habis, dan kirim seseorang untuk memberi pengumuman, berkumpul di alun-alun kota besok siang. Semua warrior yang sudah mendaftar harus pergi ke sana, atau mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Meng Wu mengerti perintahnya, sedangkan orang-orang yang belum daftar langsung berebut karena pendaftaran akan segera ditutup. Kembali pada Jiarong yang tengah menggambar spiral untuk mengutuk Yun Xiao, karena semua orang naik tingkat dan hanya dirinya yang tidak. Ia pertama kali muncul di chapter 2. Bukankah dengan begitu ia juga orang kedua atau orang ketiga yang diperkenalkan? Jiarong terus menggumamkan keluhannya, tapi tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan Yun Xiao yang mengatakan, jika formasi yang dibuat Jiarong itu bagus, dan ia memiliki tugas lain untuk Jiarong. Jiarong benar-benar terkejut sampai nangis berteriak jika ia tidak akan berani mengulanginya lagi. Yun Xiao mencurigai Jiarong melakukan sesuatu. Dengan segera, Jiarong menghapus gambar spiralnya dan mengatakan, jika ia tidak melakukan apapun. Ia juga mengatakan tentang kultivasinya. Tapi Yun Xiao langsung mengatakan, jika Jiarong harus mengetahui posisinya saat ini. Jiarong masihlah budak, jadi jangan harap untuk bernegosiasi dengannya. Jika pekerjaan Jiarong bagus dan beres, ia akan memberinya hadiah yang bagus juga. Apakah Jiarong mau? Tentu saja. Bagai semut dikasih gula, Jiarong merubah semua prasangkanya dan menyanggupi permintaan Yun Xiao. Yun Xiao memberikan beberapa lembar kertas pada Jiarong dan memerintahkan untuk Jiarong pergi ke Guild Pedagang Tianyuan dan Thousand Resort Tower. Dan berikan lembar kertas itu. Juga katakan pada mereka, jika kota Martial Flame membutuhkan sumber daya dan pinjam 200.000 batu primordial tingkat atas pada mereka. Yun Xiao menghela napas mengatakan, mereka akan meminjamkannya, tapi tidak akan mungkin sebanyak itu. Tapi lebih banyak lebih bagus. Yun Xiao yang akan pergi dari sana dihentikan oleh Jiarong yang mengatakan, jika ia memiliki sesuatu yang tidak tahu ingin ia katakan atau tidak. Yun Xiao menjawab, memangnya apa sulitnya berbicara dengan dirinya? Katakan saja. Jiarong menjelaskan, jika 2000 pasukan inti surga sudah bekerja keras mempersiapkan formasi 3 besar. Inti surga adalah tim yang mengikuti Yun Xiao dari Tianshui. Kesetiaan mereka jelas lebih kuat daripada orang-orang yang baru saja Yun Xiao rekrut. Tapi, peralatan dan kultivasi mereka saat ini masih jauh daripada warrior itu. Terutama peralatan mereka. Jumlah mereka lebih dari 2000 orang, tapi kurang dari 10 orang yang punya senjata suan. Termasuk orang-orang terdekat Yun Xiao seperti Chen Zhen. Mereka perlu senjata suan tingkat 2 atau tingkat 3 dan juga pil. Yun Xiao mengatakan, jika ia membawa Zhang Jifang dan seluruh tim datang untuk membuat banyak pil tingkat rendah, dan juga senjata suan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jadi, 2000 itu jumlahnya sangat banyak. Jadi, ia tidak bisa menyediakan dalam waktu dekat. Ia sudah cukup banyak membeli sumber daya dari Guild Pedagang Tianyuan, dan juga Thousand Resort Tower dengan harga murah, dan membagikannya. Ia akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Inti surga adalah tim
pertamanya dan anak-anak muda tersebut benar-benar berbakat. Mereka memiliki potensi yang besar. Jadi jelas, ia akan memperlakukan mereka dengan baik. Mendengar jawaban Yun Xiao membuat Xiaorong puas dan tersenyum lega, membenarkan apa yang Yun Xiao katakan tadi. Yun Xiao kini sudah berada di halaman monumen dunia dewa. Ia tengah terduduk dan berkultivasi di sebuah batu. Dalam hatinya mengatakan, jika kultivasinya hanya berada di Martial Master. Jadi, pil Adversity Destroying sangat efektif. Walaupun pil itu tidak akan efektif lagi setelah pil ketiga, tapi pil ketiga masih bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tapi rasa sakitnya akan jauh lebih hebat. Yun Xiao langsung menelan pil itu dan seketika, tubuhnya benar-benar seperti sedang dihancurkan. Suara tulang yang patah keluar dari semua sudut tubuhnya. Beberapa jam kemudian, Yun Xiao benar-benar terkapar dan kultivasinya sudah berada di Martial Master bintang 9 puncak. Siang hari di halaman kediaman penguasa kota. Semua orang telah berkumpul sesuai dengan instruksi, tapi ada pemandangan yang berbeda. Tim inti surga terlihat berbaris sangat teratur dan rapi, sedangkan prajurit yang direkrut sama sekali tidak menunjukkan adanya kedisiplinan. Ada Moni juga di sana. Orang-orang rekrutan meremehkan pasukan inti surga karena mereka hanyalah martial warrior, dan martial master hanya dapat dihitung dengan jari. Tidak lama, Yun Xiao telah tiba di sana. Dengan alat pengeras suara, Yun Xiao meminta semua orang untuk tenang. Ia mengatakan, karena semua orang telah mengambil uangnya, jadi sekarang mereka semua adalah orang-orangnya. Mereka harus mendengarkannya. Mengambil uang dan lalu pergi itu sama saja dengan menipunya. Siapapun yang menipu, bukan hanya akan diambil kembali uangnya, tapi juga nyawa mereka. Mani terlihat memperhatikan Yun Xiao dengan seksama. Dalam hatinya mengatakan, jika penguasa kota 15 tahun itu, dia berbeda. Bukan seperti kekuatan Martial Master bintang 9 puncak yang dia tunjukkan, tapi tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres, karena Yun Xiao ada di Martial Master bintang 9 puncak. Mata Mani dan orang-orang lain sampai melotot karena mengetahui Yun Xiao berada di Martial Master bintang 9 puncak. Padahal beberapa hari lalu, Yun Xiao hanya Martial Master bintang 5. Bagaimana bisa jadi Martial Master bintang 9 puncak dalam beberapa hari? Itu tidak mungkin. Ia pasti sudah salah melihatnya beberapa hari yang lalu. Mani berusaha menenangkan dirinya dan mengatakan, jika beberapa hari yang lalu, ia pasti salah lihat. Itu tidak mungkin hanya naik 4 tingkat dalam beberapa hari. Yun Xiao lalu memanggil Mani untuk maju ke depan seenak jidatnya di saat Mani sedang pusing melihat Yun Xiao. Orang-orang yang mendengar Yun Xiao memanggil Mani yang ada di Martial King, seenak jidatnya jadi kesal dan takut. Mereka mengatakan, walaupun Mani adalah bawahan Yun Xiao, tapi dia tetap Martial King, mengapa tidak menghormatinya? Mani memasang wajah kesal dan Yun Xiao pun hanya memandanginya dengan tatapan keji, tanpa membuang waktu lagi. Mani naik ke atas dan berdekat Yun Xiao. Mani bertanya, apa yang Yun Xiao mau? Mani terlihat kesal tapi ia menahannya. Dalam hatinya mengatakan, jika itu demi Moonbreak Scroll. Yun Xiao menyodorkan surat giok dan mengatakan, itu adalah yang ia janjikan. Yun Xiao melanjutkan, jika ia akan memberi Mani surat dan pil. Juga sebuah tempat bagus untuk pengasingan. Ia harap Mani sudah menjadi seorang Martial Grandmaster saat mereka bertemu nanti. Orang-orang yang mendengarnya tentu saja tidak mempercayainya. Mana mungkin semudah itu untuk naik tingkat menjadi Martial Grandmaster. Mani menerima surat giok itu dan melihat di dalamnya. Ia menempelkan surat giok itu di dahinya langsung terkejut. Karena itu adalah benar-benar Moonbreak Scroll. Ia tidak menyangka mendapatkan harta karun itu. Bukan hanya menjadi seorang Martial Grandmaster, ia bahkan bisa menjadi Martial Emperor atau Martial Supreme. Ia juga membuka pil yang diberikan Yun Xiao. Ia sekali lagi terkejut dan menyebutkan, jika itu adalah pil Adversity Destroying. Yun Xiao membenarkannya dan mengatakan, jika sepertinya Mani mengetahui banyak tentang itu. Mani pasti sudah tahu efeknya. Ditambah dengan efek dari Moonbreak Scroll, seharusnya itu sudah cukup untuk memecahkan masalahnya. Yun Xiao bertanya, naik tingkat dalam waktu singkat bukan masalah bukan? Moni tidak menjawab pertanyaan Yun Xiao, tapi dalam hatinya mengatakan, jika bajingan Yun Xiao langsung tahu keadaannya setelah mendengar pil Lansen Limitless Yuan. Lalu Yun Xiao mengeluarkan Moonbreak Scroll. Sebenarnya siapa Yun Xiao? Bukan hanya memiliki kemampuan yang misterius, tapi juga pengetahuannya jauh di luar bayangannya. Mani turun dengan mengatakan, jika ia akan melakukan yang terbaik. Melihat Mani tenang-tenang saja pergi meninggalkan tempat itu, membuat orang-orang bertanya, apa yang diberikan pada Mani hingga membuat Mani tenang saja? Tiba-tiba ada sebuah kapal perang yang mengejutkan semua orang, karena angin kencang menghembus. Itu adalah kapal perang Green Bow. Dari dalam kapal perang itu, seseorang mengatakan, jadi itu Yun Xiao. Beraninya Yun Xiao menggunakan cara kotor untuk mencuri seluruh soul power di tanahnya. Yun Xiao membuat puncak Jin Yun kehilangan seluruh soul power. Itu adalah tempat yang digunakan oleh Sekte Sky Lotus selama ribuan tahun untuk berkultivasi. Yun Xiao haruslah mati. Yun Xiao dengan santainya mengatakan, apakah sudah ada orang yang mencarinya? Yun Xiao bertanya, apa itu Sekte Sky Lotus? Ia belum pernah mendengarnya. Jika mereka kehabisan soul power, kenapa tidak mereka saja bawa semua orang anggota Sekte Lotus untuk bergabung dengan kota Martial Flame? Dirinya berjanji, sumber daya untuk kultivasi mereka akan 10 kali lebih baik. Pria itu tidak terima dan berteriak, untuk Yun Xiao berhenti bercanda dan segera kembalikan soul power milik sektenya. Atau ia akan menghancurkan kota Martial Flame. Yun Xiao jadi ikut marah. Ia berteriak berani sekali ingin menghancurkan kota Martial Flame. Yun Xiao mengatakan, jika ia menyadari itu kesalahannya, ia akan memberikan orang itu waktu untuk pergi selama 3 detik. Tapi orang itu tidak mendengarkannya, dan langsung menyerang Yun Xiao dengan mengatakan, jika Yun Xiao hanya seorang Martial Master bintang 9, jika ia ingin mati, maka ia akan membantainya. Serangan itu melesat dari atas menuju Yun Xiao. Daseng dan juga Yian bersiap untuk menghentikan serangan itu, tapi dihentikan oleh Yun Xiao. Yun Xiao memberitakan mereka berdua untuk tidak mengganggu. Yun Xiao mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik Roaring Tiger. Serangan Yun Xiao yang sangat besar menghancurkan serangan lemah milik orang dari Sekte Lotus. Hembusan angin dari serangan Yun Xiao menerpa semua orang.
Yun Shao membuat segel tangan lagi dengan berkata, "Jangan sombong karena orang itu berada di Martial Lord bintang 1. Sekali lagi, Yun Shao menggunakan serangan Great Sun Golden Lightning Array. Di atas kapal orang itu, sebuah array aktif dan perlahan muncul sebuah pedang yang sangat besar menghujam kapal hingga hancur. Dan orang itu langsung kena mental dibuatnya. Yun Shao tidak memberikan kesempatan orang itu untuk menyerang. Yun Shao mengatakan, karena orang itu tidak mengambil kesempatan untuk lari, maka boleh tinggal di sini. Yun Shao mengeluarkan tripodnya untuk menyerang kapal perang yang digunakan untuk orang dari sekte Loctus bertahan hingga menyebabkan ledakan menghancurkan kapal itu berkeping-keping. Puing-puing kapal itu berterbangan bah hujan. Sekali lagi, Moni benar-benar terkejut. Dalam hati Moni mengatakan, bukankah itu adalah senjata Suan tingkat 5 dengan inti kultivasi? Yun Shao hanya seorang martial master. Bagaimana bisa menggunakan senjata Suan tingkat 5 sehebat itu? Orang dari sekte Loctus terjatuh dan terbanting dengan keras di tempat kerumunan orang, bersama dengan puing-puing kapalnya. Moni benar-benar puncak dibuatnya. Dalam hatinya mengatakan, seorang martial master bintang 9 puncak mengajar seorang martial bintang 1 di atas sebuah kapal perang dengan begitu mudahnya. Sedangkan, Bai Cheng Feng dalam hatinya mengatakan, apakah Yun Shao adalah orang sampah yang belajar bersama mereka beberapa bulan yang lalu? Dari penampilan mengesankan di saat melawan Lan Xuan dan mengajar seorang martial lord, bukannya perbedaannya baru beberapa bulan saja. Yun Shao meminta seseorang untuk membawa orang yang sudah terkapar menghadapnya. Salah seorang menyeret dan membawanya mendekat pada Yun Shao. Yun Shao meminta untuk orang itu tidak pura-pura mati, atau ia benar-benar akan membunuhnya. Dengan segera orang itu bangkit dan mengatakan, jika ia tidak mati. Dengan aura intimidasi, Yun Shao menanyakan nama, lokasi, status, atau apapun itu tentang informasi sekte Loctus. Jika ia merasa cukup, maka orang itu bisa pergi dan akan diampuni. Tapi jika berbohong, maka kematian lebih cepat akan datang. Dengan ketakutan setengah mati, orang itu berteriak jika ia akan mengatakan semuanya, dan jangan bunuh dirinya. Orang itu mengatakan, jika namanya adalah Bu Tiangong, seorang murid tingkat tinggi di sekte Sky Loctus. Sky Loctus berada di pegunungan Chenyun. Mereka hanya sekte kecil, tapi mereka memiliki sejarah selama ribuan tahun. Ketua sekte Sky Loctus adalah Neng Fei Chen. Ia adalah seorang Martial King bintang 9. Ada dua wakil ketua, seorang Martial King, bintang 7 dan bintang 5. Juga ada puluhan Martial Lord. Jumlah anggota yang di bawah Martial Lord ada ribuan. Sekte mereka berkultivasi di pegunungan dan tidak pernah peduli dengan dunia luar. Beberapa hari yang lalu, seluruh pegunungan kehilangan soul power karena alasan yang tidak jelas. Dalam beberapa hari, sekte merasakan dampaknya. Ketua sekte panik dan mengirim beberapa anggotanya untuk menyelidiki masalah itu. Dia adalah salah satunya dan kebetulan ia datang ke Martial Flame. Yun Shao menimpali. Kekuatan sekte Sky Loctus mungkin tidak akan cukup untuk membentuk sebuah sekte yang kuat, tapi itu sudah cukup bagus untuk kotanya. Yun Shao lalu memberi saran. Ia akan ikut bersama Bu Tiangong untuk membujuk ketua sekte Sky Loctus bergabung dengan kota Martial Flame, dan mereka harus menjadi bawahannya. Orang-orang yang mendengarnya benar-benar terkejut. Dalam hati mereka menganggap Yun Shao sebagai orang gila, karena berani mencoba membuat sebuah sekte sebagai bawahannya. Bu Tiangong tidak bisa mencerna baik-baik, tapi Yun Shao bangkit dan mengajak untuk Bu Tiangong menunjukkan jalannya menuju sekte Sky Loctus. Sekali lagi, Tiangong terkejut dan menanyakan apakah Yun Shao serius. Yun Shao mengeluarkan beberapa kapal perang yang ia miliki dengan mengatakan, jangan banyak bacot. Melihat kapal perang yang dimiliki Yun Shao sangat banyak, membuat Tiangong kena mental. Ia melihat kapal perang tingkat 5 Tiger King ada 5. Orang yang lain pun terkejut. Ada lebih dari 30 kapal perang Green Wolf, yang merupakan kapal perang tingkat 4. Orang berpikir, jika pendukung di belakang kota Martial Flame sangat gila, Thousand Tracer Tower sangat gila. Saat semua orang tengah membicarakan kapal perang itu, Mani hanya terdiam. Orang-orang masih membicarakan semua kapal perang itu, dari segi harga, ketahanan, dan sebagainya. Mereka semakin mempercayai Yun Shao sebagai seseorang yang memiliki latar belakang yang hebat, hingga Thousand Tracer Tower mendukungnya. Mani terlihat sudah sangat kebingungan dan menjadi seperti mayat, karena saking terkejutnya. Dalam hatinya mengatakan, jika Yun Shao telah mengejutkannya selama 1 chapter belakangan, dan sekarang pun ia masih terkejut dibuat Yun Shao. Ia berpikir, jika ia sudah tidak memiliki harga diri lagi sebagai seorang yang berada di Martial King bintang 9. Yun Shao yang dipuja-puja dan dibilang memiliki hubungan dekat dengan Thousand Tracer Tower benar-benar merasa senang. Dalam hatinya mengatakan, setelah kejadian ini, Thousand Tracer Tower tidak akan bisa lari darinya. Yun Shao berteriak memberi perintah pada semua orang yang telah ia rekrut. Tugas dan misi pertama mereka adalah menundukkan sekte Sky Loctus. Siapapun yang berada di atas Martial Master bintang 9, segera ikut bersamanya. Mendengar itu membuat semua orang terkejut setengah mati. Sesuai perintah, semua orang yang ada di kultivasi Martial Master bintang 9 langsung melompat menuju kapal perang yang telah disediakan. Mereka benar-benar merasakan kesenangan tersendiri. Mereka tidak pernah bermimpi bisa menaiki kapal perang sebagus itu selama hidup mereka. Yun Shao menarik Tiangong melompat ke atas kapal. Da Sheng dan Mani juga ikut serta di kapal yang sama. Setelah kaki mereka menginjak kapal, dengan segera kapal itu langsung bergegas menjauhi kota Martial Flame. Pasukan inti surga tidak ada yang ikut sama sekali. Mereka hanya memandangi kapal itu pergi dengan penuh pertanyaan dan rasa iri. Bai Cheng Feng pun merasa iri. Ia melihat kapal perang itu pergi menjauh mengatakan dalam hati. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Ia pasti akan segera mengejar Yun Shao. Di langit, pasukan kapal perang Yun Shao mengudara bagaikan perang akan benar-benar terjadi. Mani membuka suara dan mengatakan pada Yun Shao, jika dari yang mereka pelajari, kekuatan yang mereka bawa saat ini mungkin tidak akan cukup untuk menundukkan sekte Sky Loctus. Apakah mereka harus mengirim lebih banyak orang? Sedangkan Tiangong di bibir kapal gemetar dan masih merasakan takut yang luar biasa. Yun Shao menanggapi, itu tidaklah masalah. Sekte Sky Loctus mengirim Tiangong yang seorang Martial Lord ke kota Martial Flame. Berarti, para Martial Lord yang lainnya sedang tidak ada di tempat.
Paling mereka hanya memiliki 3 Martial King yang tersisa di sekte. Yuan Shao juga menambahkan, jika Moni menahan Martial King bintang 9 dari sekte Sky Lotus itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, ia membawa lebih dari 30 kapal perang. Jika ia mau, maka sekte Sky Lotus akan musnah. Mendengar sektenya akan dimusnahkan, Tianggong terkejut dan melihat ke arah Yuan Shao. Yuan Shao melihat ekspresi yang diperlihatkan Tianggong mengatakan, jika ekspresi Tianggong sangat jujur sekali. Setelah beberapa lama mereka mengudara, Tianggong mengatakan, jika mereka sudah sampai. Tapi di sana tidak terlihat adanya sebuah sekte sama sekali. Daseng yang melihat ke bawah mengatakan, jika ia tidak melihat apapun di sana, hanya ada gunung dan danau. Yuan Shao dengan ekspresi absurdnya mencoba melihat dengan serius. Ia mengatakan, jika ternyata sekte Sky Lotus memiliki formasi Grand Mountain Guardian, dan mereka bahkan memakai teknik ilusi. Sepertinya mereka dulunya pernah berjaya. Sekali lagi Tianggong benar-benar terkejut. Dalam hatinya mengatakan, jika ia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yuan Shao, siapa sebenarnya Yuan Shao itu? Yuan Shao mengatakan, jika mereka langsung turun dan meminta sekte Sky Lotus untuk menerima mereka, maka itu tidak akan ada hasilnya. Mereka hanya akan diabaikan. Karena cepat atau lambat mereka harus bertarung, jadi lebih baik segera dimulai saja pertarungnya. Tianggong sudah benar-benar tidak tahu lagi harus terkejut yang bagaimana lagi. Ia mengatakan dalam hatinya, jika ia tidak tahu logika apa yang digunakan oleh Yuan Shao, itu sangat kejam. Yuan Shao menggunakan teknik pengeras suara dan mengatakan pada semua orang yang ada di sana. Yuan Shao memerintahkan untuk mereka menembak pegunungan yang ada di bawah. Jangan berhenti sampai hancur. Walaupun ada seseorang yang meminta mereka untuk berhenti, tembak saja formasi Grand Mountain Guardian itu sampai berkeping-keping. Semua kapal perang berbaris, dan dari kepala kapal itu, energi yang sangat besar mulai terkumpul. Seperti suara kilatan listrik, mereka menjambar dan energi yang sangat besar ditembakkan secara bersamaan, menghantam penghalang yang digunakan sekte Sky Lotus. Dentuman terus dan terus terdengar di sekitar. Setelah beberapa waktu, akhirnya penghalang itu mulai menunjukkan tanda-tanda retakan dan akan hancur. Di sisi dalam penghalang, tepatnya di sekte Sky Lotus itu sendiri, terlihat ketua sekte, Neng Chifeng, sangat murka dan meminta untuk Yuan Shao menghentikan serangan itu. Tapi Yuan Shao terus meyakinkan orangnya untuk terus menyerang dan jangan pernah berhenti. Tembakan demi tembakan terus dilancarkan dari atas. Ketua sekte melihat ke arah Yuan Shao dan terkejut. Yuan Shao memperlihatkan Tianggong bagai kucing yang tidak berdaya. Melihat Tianggong yang sudah tidak berdaya seperti itu, membuat ketua sekte terkejut setengah mati dan bertanya, siapa sebenarnya Yuan Shao? Yuan Shao dengan tenang mengatakan, itu tidak penting siapa dirinya. Yang terpenting adalah, ia ada di sana untuk memberikan kesempatan pada sekte Sky Lotus. Akhirnya, penghalang yang melindungi sekte Sky Lotus benar-benar hancur, dan akhirnya bangunan pavilion sekte terekspos dengan jelas. Ketua sekte yang ada di kapalnya itu berbicara dengan Yuan Shao benar-benar marah, hingga tubuhnya gemetar. Ia bersiap untuk menyerang Yuan Shao dan berteriak, apakah itu adalah kesempatan yang Yuan Shao berikan pada sekte? Yuan Shao telah menghancurkan formasi Grand Mountain Guardian, yang telah menjaga sekte Sky Lotus selama ribuan tahun. Kesempatan macam apakah itu? Jika Yuan Shao tidak memberikan penjelasan yang bagus, ia akan mengirim Yuan Shao ke akhirat walaupun dirinya harus menjadi debu sekalipun. Yuan Shao tertawa kecil mengatakan, jika keberuntungan dan bencana datang di saat yang bersamaan. Yuan Shao meneruskan, jika kehancuran formasi Grand Mountain Guardian itu adalah tanda kelahiran kembali sekte Sky Lotus. Ia tahu, ketua sekte sedang mengulur waktu sampai puluhan Martial Lord kembali bukan? Tapi, ia akan memberi ketua sekte peringatan. Semakin banyak orang yang ketua sekte bawa, maka semakin menderitalah mereka. Mendengar itu membuat ketua sekte terkejut dan tidak tahu maksud dari Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan, untuk ketua sekte mendengarkan baik-baik kedatangannya ke sekte Sky Lotus adalah untuk membuat sekte Sky Lotus bergabung dengan kota Martial Flame. Mendengar nama kota Martial Flame, membuat ketua sekte terkejut. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa kota Martial Flame memiliki kekuatan seperti itu? Yuan Shao menanggapi keterkejutan ketua sekte Neng dengan mengatakan, kota Martial Flame hanya 30 mil dari sekte Sky Lotus, tapi ketua sekte bahkan tidak sadar dengan perubahan yang terjadi. Sekte macam apa mereka? Mungkin mereka hanya bersembunyi selama ribuan tahun, dan Yuan Shao meminta untuk membicarakan masalah itu untuk menghindari jatuhnya korban. Ketua sekte mengatakan, jika ia bersedia membicarakannya, tapi bagaimana dengan formasi Grand Mountain Guardian mereka? Selain itu, sekte Sky Lotus mungkin memang tidak kuat, tapi mereka sudah berdiri selama ribuan tahun, dan mereka tidak pernah bergabung dengan kekuatan manapun. Mereka tidak akan pernah bergabung dengan kota Martial Flame atau kota manapun. Yuan Shao tertawa mendengar itu dari ketua sekte. Yuan Shao mengejek dengan mengatakan, karena kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte-sekte besar yang sebenarnya, siapa yang tertarik untuk bergabung dengan mereka? Dan untuk formasi Grand Mountain, mereka tidak akan tertarik lagi setelah mendengarkan apa yang akan ia katakan. Merasa disepelekan, ketua sekte mengatakan, jika formasi Grand Mountain adalah formasi terkuat, itu menggunakan takdir surga dan kekuatan pegunungan juga tanah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan seluruh hati. Yuan Shao tertawa lagi dengan bertanya, apakah menurut ketua sekte, formasi Grand Mountain Guardian sebanding dengan Soul Absorption Array? Mendengar nama Soul Absorption Array, membuat dua wakil ketua sekte langsung marah dan mengatakan, ternyata Yuan Shao yang telah menyerap semua Soul Chi di pegunungan Qinyun. Yuan Shao mengatakan lagi, walaupun ia tidak bisa membuat mereka bergabung dengan kota Martial Flame, ia akan pergi dari sana. Tapi, semua Soul Chi di sekte Sky Lotus akan hilang. Terus bagaimana mereka akan berkultivasi? Bagaimana mereka akan menjalankan sekte? Mereka bisa mencoba meratakan kota Martial Flame, tapi apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya? Yuan Shao memberikan tawaran, bagaimana jika ia akan memberikan mereka beberapa hal? Sekte Sky Lotus tetap merdeka, tapi mereka akan menjadi cabang kota Martial Flame, dan mereka harus mendengarkan perintahnya.
Ia bisa memberikan tempat kultivasi dengan Souji 10 kali lipat lebih padat daripada yang mereka pernah punya, dan sumber daya kultivasi yang tidak terbatas, sebanyak yang mereka mau. Mendengar tawaran Yuan Shao, membuat ketua sekte dan dua wakilnya terkejut. Ketua sekte menimpali, jika kota Martial Flame sekaya itu, seharusnya sudah lama menjadi besar. Kenapa Yuan Shao mengajak sekte Sky Lotus? Yuan Shao menanggapi, jika semuanya butuh proses, cepat atau lambat, kota Martial Flame akan menjadi kekuatan besar. Tapi sekarang, kota Martial Flame masih sangat lemah. Ketua sekte dengan ragu bertanya, apakah Yuan Shao bisa menjamin janjinya? Dengan mode anak sultan, ya kan? Yuan Shao menyebutkan janji-janji kampanyenya yang akan ia berikan pada sekte Sky Lotus jika ia terpilih sebagai presiden. Bercanda guys. Yang pertama, ia akan berikan tempat kultivasi terbaik dengan 10 kali lipat kepadatan Souji daripada yang ada di pegunungan Chiun. Kedua, sekte Sky Lotus tetap akan merdeka dan hanya harus mendengarkan perintahnya saja. Dan ketiga, dari hari ini, selama mereka tidak melanggar aturan kota Martial Flame, semua murid dari sekte Sky Lotus akan mendapatkan sumber daya kultivasi sebanyak yang diperlukan. Jika dirinya tidak bisa memenuhi janjinya, mereka bisa pergi kemanapun. Setelah mendengarkan janji-janji dari Yuan Shao, ketua sekte mengingat apa yang dikatakan Yuan Shao beberapa waktu lalu. Ketua sekte menghela napas dan menyetujuinya. Yuan Shao mengerti dan mengatakan, jika sekte Sky Lotus akan merdeka, tapi mereka akan menjadi aliansi kota Martial Flame. Mereka akan menjadi tim Heaven Resolve dan ketua sekte akan menjadi pemimpinnya. Yuan Shao tiba-tiba menggunakan transmisi suara pada ketua sekte mengatakan, ia tahu jika ketua sekte mungkin sudah terjebak di Martial King selama lebih dari 50 tahun. Mungkin ketua sekte seorang Martial King bintang 9, tapi halangannya ke realm selanjutnya mungkin akan berada di luar jangkauannya. Jika ketua sekte mengikuti dirinya dengan setia, ia pasti akan menjadikan ketua sekte seorang Martial Grandmaster dan memberikan ketua hidup 150 tahun lagi. Mungkin saja, ketua bisa naik ke realm yang lebih tinggi lagi. Mendengar transmisi suara itu, membuat ketua sekte benar-benar terkejut. Dengan terbata-bata, ia bertanya, apakah itu sungguhan? Yuan Shao mengatakan tentu saja. Dalam hati ketua sekte mengatakan, ia sudah tertahan di Martial King selama lebih dari 70 tahun, dan ia tidak bisa mendapatkan energi Yuan lagi. Satu-satunya hal yang tidak ia dapatkan adalah kesempatan. Jika ia mendapatkan kesempatan untuk naik tingkat, maka ia tidak akan melewatkannya. Yuan Shao juga mengatakan pada warrior yang ikut bersamanya di dalam kapal, jika apa yang baru saja ia janjikan pada sekte Sky Lotus, mereka juga akan mendapatkan hak yang sama. Dari saat itu, mereka akan dikenal sebagai Tim Heaven Judgment. Selain Money, mereka akan menjadi Tim Heaven Judgment di bawah komando Hong Bin. Dan Yuan Shao menyerahkan tim inti surga pada Dasheng. Lihat Yuan Shao, Dasheng tersenyum dan mengatakan dalam hatinya, ia tidak menyangka kekuatan kota Martial Flame akan naik segila itu. Mereka bahkan bisa mendapatkan sekte Sky Lotus. Itu seperti mimpi. BTW, kalian mau spoiler nggak apa yang akan terjadi pada Dasheng di novelnya? Tapi kayaknya nggak usah lah. Tunggu aja 2 minggu ke depan. Yuan Shao lalu memikirkan, dengan inti surga, Heaven Resolve, dan Heaven Judgment, ia sudah menyiapkan fondasi kota Martial Flame. Tapi yang terpenting saat ini adalah kultivasi mereka. Ia yakin bisa membuat Komandan Xiao Qingguan, Mani, dan juga ketua sekte menjadi seorang Martial Grandmaster dalam waktu singkat. Hanya dengan itu, kota Martial Flame akan berdiri tegak di Dust Flame Empire. Yuan Shao lalu mengajak ketua sekte dan murid dari sekte Sky Lotus untuk segera pergi berkultivasi di kota Martial Flame, karena Gunung Qinyun akan segera kehilangan Souji dan menjadi gunung biasa. Tapi ketua sekte menolaknya untuk sementara. Walaupun ia dan Yuan Shao sudah bersepakat, tapi masih banyak orang yang belum tahu. Jadi ia akan membicarakannya terlebih dahulu dan menjelaskan pada semuanya. Ia akan pergi ke kota Martial Flame dengan yang lainnya dalam 3 hari lagi. Yuan Shao juga mengatakan, jika ia memiliki permintaan. Sekali lagi, Yuan Shao menggunakan transmisi suara, tapi di sini tidak diketahui Yuan Shao mengatakan apa. Yuan Shao diajak pergi oleh ketua sekte, dan ia berpesan pada Dasheng untuk menunggunya di sana. Yuan Shao diajak menuju ke suatu tempat oleh ketua sekte, masuk ke dalam sebuah pavilion penyimpanan. Terlihat pintu masuk penyimpanan itu dilindungi oleh sebuah array. Ternyata, Yuan Shao meminta beberapa item yang dimiliki oleh sekte Sky Lotus. Ketua sekte membuka formasi itu dan mempersilahkan Yuan Shao memasukinya. Yuan Shao yang masih tidak merasa bersalah itu berterima kasih atas bantuan yang diberikan ketua sekte. Yuan Shao mengambil beberapa item suan tingkat rendah dari penyimpanan. Ketua sekte meminta Yuan Shao tidak mengambil semuanya, karena banyak murid yang tidak mendapatkan item dengan baik. Yuan Shao meminta untuk tidak perlu khawatir, ia hanya akan mengambil sekitar 2000 item. Itu bukan beberapa namanya mas, itu banyak. Ketua sekte yang masih khawatir memperingatkan Yuan Shao untuk tidak melupakan janjinya. Yuan Shao sekali lagi mengatakan, untuk ketua sekte tidak khawatir. Saat ketua sekte membawa murid-murid ke kota Martial Flame, ia akan membuat persiapan untuk mereka naik tingkat. Jika cepat, maka ia akan membutuhkan waktu 1 minggu, dan paling lama adalah 1 bulan. Setelah itu, Yuan Shao kembali ke kapal dan memerintahkan mereka semua untuk kembali ke kota lagi. Tiba-tiba, ada seseorang yang menggunakan kapal perang melihat rombongan Yuan Shao tengah melintas. Orang itu bertanya, mengapa ada banyak sekali kapal perang di sana? Orang itu lalu bertanya pada Yuan Shao, apakah Yuan Shao adalah ketua sekte Sky Lotus? Yuan Shao bertanya, siapa orang itu? Orang itu memperkenalkan diri jika ia adalah Fu Juncai dari Supreme High Palace. Ia datang untuk memberikan undangan pada ketua sekte Neng Feichen. Dalam hati Yuan Shao merasakan adanya aura yang berbeda dari dalam orang itu. Ternyata ia benar. Aura yang dikeluarkan orang itu mirip dengan Extreme Yin Frost milik Li Yi. Yuan Shao bertanya, undangan apa yang diberikan? Apakah master mereka akan menikah atau punya anak? Juncai mengatakan, jika baru-baru ini wakil master mereka menjadi seorang Martial Grandmaster dan mengundang teman-teman dekat untuk perayaan. Yuan Shao mengatakan, mengundang tamu hanya untuk perayaan naik tingkat. Apakah mereka sangat dekat dengan sekte Sky Lotus?
Mendengar ejekan itu membuat Juncai kesal dan bertanya, apakah Supreme High Palace tidak pantas untuk mengundang Sekte Sky Lotus? Juncai bertanya keberadaan ketua sekte. Surat yang ia bawa harus ia sampaikan pada ketua sekte Neng Feijen. Yun Shao mengatakan, jika tentu saja ia tidak bisa membiarkan Juncai bertemu dengan ketua sekte dan memberitakan untuk Juncai menyerahkan undangan itu padanya. Dan lagi, Yun Shao mengatakan, jika ia menyukai kapal perang itu, jadi segera serahkan padanya. Juga ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan mengenai Supreme High Palace. Jadi sebaiknya Juncai mendekat dan menjelaskan semua padanya. Dengan secepat kilat, Hong Bin sudah ada di belakang Juncai dan membawanya ke kapal Yun Shao. Yun Shao menggunakan jala untuk menangkap kapal perang itu. Juncai yang tidak bisa bergerak karena ditahan Hong Bin bertanya, apa yang dilakukan Yun Shao? Apakah Yun Shao tidak tahu jika dirinya adalah dari Supreme High Palace? Juncai berpikir, kenapa sekte kecil seperti Sky Lotus berani berbuat seperti itu padanya? Yun Shao, dengan memegang kapal perang yang sudah menjadi kecil bagaikan mainan itu mengatakan, untuk semua orang segera kembali ke kota Martial Flame. Mendengar kota Martial Flame, Juncai terkejut karena Yun Shao bukanlah seorang dari sekte Sky Lotus, melainkan dari kota Martial Flame. Ia bertanya, jadi Yun Shao bukanlah bagian dari sekte Sky Lotus? Dengan wajah kejamnya, Yun Shao mengatakan, jika ia bukanlah bagian dari sekte Sky Lotus, tapi sekte Sky Lotus adalah bawahannya. Yun Shao yang sudah mengikat, Juncai kemudian membawanya kembali ke kota Martial Flame. Juncai terlihat telah babak belur dibuat oleh Yun Shao hingga gemetar hebat dalam ikatan. Yun Shao meminta Juncai untuk mengatakan semua yang Juncai ketahui, siapa yang ada di Supreme High Palace saat ini. Dengan tangis, Juncai mengatakan semuanya. Supreme High Palace terletak di perbatasan Dust Flame Empire. Palace Masternya adalah Ma Tianhe, seorang Martial Grandmaster bintang 3. Wakilnya adalah Ma Feibai, anak dari Master Palace Ma Tianhe. Belum lama ini, Ma Feibai, dia naik ke Martial Grandmaster bintang 1. Daseng yang mendengar Master Palace adalah seorang Martial Grandmaster bintang 3 terkejut. Yun Shao melanjutkan pertanyaannya, berapa banyak Martial Grandmaster dan Martial King yang ada di sana? Dan bagaimana dengan kekuatannya? Juncai masih dalam keadaan menangis mengatakan, ada 4 Martial Grandmaster, yaitu Palace Master, Wakil Master, dan juga 2 tetua. Ada 6 Martial King yang dikenal sebagai High Hexagram. Juga ada ribuan warrior di bawah Martial King, dan sekitar 30 Martial Lord. Mani menyela Yun Shao, Supreme High Palace adalah sekte yang cukup kuat. Dengan kekuatan mereka, mungkin saja mereka bisa mengajar beberapa keluarga bangsawan di Dust Flame Empire. Yun Shao masih tidak menanggapi. Ia masih penasaran dan mengajukan pertanyaan lagi. Apakah di sana ada salah satu dari tetua yang bernama Ji Zhenzi? Dan yang satu lagi ada di level mana? Juga tentang keadaan Supreme High Hexagram. Tetua Ji Zhenzi adalah Martial Grandmaster bintang 1, dan yang satunya lagi adalah tetua Yi Baoxin, seorang Martial Grandmaster bintang 2. Ia sudah lama tidak melihat Supreme High Hexagram. Sepertinya mereka sedang ada dalam pengasingan. Yun Shao masih penasaran, apakah di sana ada seseorang yang bernama Li Yi? Juncai mengatakan, jika ia tidak mengetahui jika Li Yi adalah seorang murid sampai baru-baru ini. Mungkin, Li Yi adalah murid dari Yi Xiaoshan, dan diangkat saat berada di 100 Battle. Li Yi baru muncul baru-baru ini, Wakil Master Palace sangat mempercayai Li Yi. Yun Shao tersenyum mengatakan, jika sepertinya Li Yi masih belum mati, ia akan bertemu dengan teman lama. Mendengar ucapan Yun Shao membuat Dasheng takut. Apakah Yun Shao memiliki niatan untuk menyerang Supreme High Palace sekarang? Yun Shao mengatakan tidak. Bukannya itu sama saja dengan mencari mati jika menyerang mereka saat ini? Daseng yang pusing itu menepuk dahinya. Dalam hatinya mengatakan, jika Martial Grandmaster bukanlah orang yang bisa dijadikan mainan. Yun Shao lalu menambahkan, jika Li adalah teman lama, jadi ia harus mengunjunginya. Mendengar Yun Shao akan pergi ke High Palace, membuat Daseng terkejut. Ia meminta Yun Shao untuk berhenti main-main. Ia akan memberitahukan hal itu pada kakek Li saat mereka tiba di Martial Flame. Ia akan meminta kakek Li untuk menghentikan Yun Shao. Dengan senyum lecek, Yun Shao mengatakan, itu hal mustahil. Kakek Li saat ini sedang dalam pengasingan karena meminum 2 pil Adversity Destroying. Yun Shao meminta Dasheng untuk tidak cemas. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya ingin mengucapkan selamat pada Li Yi. Yun Shao meminta untuk tidak terburu-buru. Mereka akan pergi ke sana dalam 3 hari ke depan. Dasheng benar-benar kesal. Ia berpaling dan mengatakan, jika Yun Shao benar-benar bodoh. Mani yang mendengar keputusan egois Yun Shao hanya mengatakan dalam hatinya, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri ataupun dunia, pasti akan jatuh. Tidak masalah seberapa berbakatnya orang itu. Mereka telah sampai di atas pintu gerbang kota Martial Flame. Tiba-tiba, Yun Shao terkejut akan sesuatu. Ia berlari mengatakan gawat, ada pertarungan di kota. Ia memerintahkan untuk melaju dengan kekuatan penuh. Dasheng terkejut karena siapa yang berani menyerang kota Martial Flame. Yun Shao sambil memerintahkan untuk melaju dengan kecepatan penuh mengatakan dalam hatinya, aura penyerang itu terasa sangat kuat. Ada aura seorang Martial Grandmaster. Yun Shao bertanya-tanya, apakah itu adalah seseorang yang diutus oleh keluarga Xingyang? Yun Shao meminta pasukannya untuk bersiap, karena mereka akan melawan musuh yang kuat. Jangan ada yang meninggalkan kapal. Dari kejauhan, terlihat seseorang dengan aura Martial Grandmaster. Yun Shao dan yang lainnya merasakan tekanan yang besar dari orang itu. Seseorang yang melayang di udara dengan dipenuhi aura, langsung menyerang kota Martial Flame. Serangan itu menghancurkan tengah-tengah kota Martial Flame, bagaikan bom atom versi mini. Dentuman yang keras dan hembusannya terasa hingga luar kota. Yun Shao sudah sedikit panik, karena tidak ada seorang pun di kota Martial Flame yang bisa menahan serangan dari seorang Martial Grandmaster. Komandan Xiao Qingwan dan yang lainnya sedang dalam pengasingan. Mereka tidak akan tahu akan apa yang terjadi di dunia luar. Walaupun mereka bisa merasakannya, kerugian akan lebih besar jika mereka keluar dalam pengasingan.
Seseorang itu melihat kedatangan kapal perang rombongan Yun Shao. Orang itu menebak jika tuan kota sepertinya telah kembali, sedangkan area sekitar benar-benar telah hancur berantakan. Orang itu adalah ketua Xingyang, Martial Grandmaster bintang 1, Xingyang Kun. Xingyang Kun mengancam, jika Yun Shao tidak keluar, maka ia akan mencuci kota Martial Flame dengan darah. Tidak akan ada satu orang pun yang akan selamat. Mani benar-benar terkejut melihat Xingyang Kun adalah seorang Martial Grandmaster. Pasukan yang lain sudah sedikit panik, karena musuh mereka saat ini adalah seorang Martial Grandmaster. Karena ketakutan akan menghadapi Xingyang Kun, salah seorang mencoba untuk melarikan diri dan melompat keluar dari kapal. Tapi naas, orang itu langsung mati ketika melompat keluar dari kapal. Itu membuat orang-orang terkejut. Yun Shao adalah pelakunya. Ia memperingatkan orang-orang, siapapun yang berani berkhianat, maka dia akan mati. Pengkhianat harus mati. Siapapun yang tidak mendengarkan perintahnya, saat berperang juga akan dibunuh. Mani yang melihat ekspresi serius Yun Shao hanya menelan ludah takut. Tapi tiba-tiba, ada serangan terjadi. Xingyang Kun menarik paksa Menggu dan mencengkram lehernya. Xingyang Kun kesal karena Menggu tadinya mengancam dirinya. Karena Yun Shao akan membunuh Xingyang saat dia kembali. Dengan memandangi kapal perang pasukan Yun Shao, Xingyang Kun mengatakan, jika Yun Shao telah membunuh tuan muda Xingyang Jie, ke-9 generasi Yun Shao harus dihukum. Dengan menjatuhkan Menggu, Xingyang Kun menebak, jika Yun Shao dan Menggu sepertinya memiliki hubungan yang dalam. Xingyang Kun berniat membunuh Menggu untuk pertama kali. Xingyang Kun bersiap dengan serangannya. Yun Shao juga yang ada di kapalnya bersiap untuk menahan serangan Xingyang Kun. Meng Bai yang melihat dari bawah jika kakaknya sedang melayang di udara sudah mulai panik dan berlari mendekati kakaknya. Serangan Xingyang Kun melesat menuju Menggu. Yun Shao dari jauh menggunakan teknik Taisu Heaven Capital Array. Di atas Menggu muncul sebuah barrier untuk menahan serangan Xingyang Kun. Tapi sayang, serangan Xingyang Kun terlalu kuat dan berhasil menghancurkan barrier itu, dan bahkan serangan itu menghujam dada Menggu. Melihat Menggu yang terkena serangan Xingyang Kun, membuat Yun Shao masang ekspresi marah semarah-marahnya. Yun Shao dengan menyerang berteriak untuk Xingyang Kun mati. Dari atas Xingyang Kun muncul bilah cahaya, dan di sekitarnya ada kapal perang yang bersiap menembakkan serangan. Xingyang Kun adalah seorang Martial Grandmaster. Serangan itu bukanlah apa-apa baginya. Ia menggunakan barrier untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Dengan perlahan, barrier itu sedikit hancur. Tapi, Xingyang Kun masih santai. Ia meminta untuk tuan kota Martial Flame datang padanya. Ia akan memberikan hukuman. Kapal perang Yun Shao menabrak barrier itu dan menghancurkan berkeping-keping. Xingyang Kun menahan ujung kapal itu dengan tangan kosong. Benturan antara ujung kepala kapal dan tangan Xingyang Kun membuat gelombang kejut di sekitar. Xingyang Kun mengudara lebih tinggi ke depan kapal Yun Shao dan menanyakan, siapa tuan kota? Jika mereka tidak menjawab, maka ia akan membunuh semuanya. Yun Shao terlihat tengah membuat segel tangan serangan. Itu adalah teknik Earthbound Purple Miss Universe Guarding. Yun Shao berteriak, jika Xingyang Kun lah yang akan mati. Yun Shao menggunakan tripodnya untuk memperkuat serangannya dan melasatkan tripod itu ke arah Xingyang Kun. Melihat tripod itu membuat Xingyang Kun menyadari, jika Yun Shao lah yang telah membunuh keluarga Zhou juga. Ia mengatakan, bahkan Yun Shao berani membunuh keluarga Zhou, keluarga Cheng, dan keluarga Xingyangnya. Maka, tidak ada tempat bagi Yun Shao di dunia ini. Xingyang Kun menahan tripod yang mengarah padanya. Ia sekuat tenaga menahan tripod itu dengan mengatakan, jika ia akan menangkap Yun Shao dan membinasakan kota Martial Flame. Yun Shao mendekat dan menaiki tripod itu memperingatkan Xingyang Kun. Jika Xingyang Kun berani membunuh orang dari kota Martial Flame, maka ia akan membunuh keluarga Xingyang Kun. Yun Shao langsung menggunakan teknik Soul Absorption. Serangan itu menghentikan beberapa detik gerakan Xingyang Kun. Xingyang Kun menyadari, jika itu adalah serangan jiwa. Ia terkejut sembari berteriak, siapa sebenarnya Yun Shao? Ditambah dengan bilah-bilah cahaya besar di udara, Yun Shao mengatakan, jika ia adalah leluhur. Teknik itu adalah Great Sun Golden Light Array, dan menghujamkannya pada Xingyang Kun. Ribuan pedang cahaya itu menghujam Xingyang Kun, ditambah lagi dengan tripod yang menghantam tubuhnya. Serangan itu menghempaskan Xingyang Kun jauh ke belakang. Dan Yun Shao kembali ke kapalnya. Daseng penasaran, seharusnya serangan sekuat itu, bahkan seorang Martial Grandmaster akan terluka bukan? Yun Shao tidak menghiraukan Xingyang Kun. Yang ada di dalam kepalanya hanyalah Menggu, karena daya kehidupan Menggu sudah tidak ia rasakan lagi. Dari balik kepulan asap di udara, Xingyang Kun masih belum kalah, tapi ia dibuat babak belur hingga gemetar akibat dari serangan Yun Shao. Yun Shao berteriak untuk Mani segera bergerak membantunya. Yun Shao menggunakan serangan Soul Absorption lagi untuk menghentikan gerakan Xingyang Kun sekali lagi. Mani mendecik kesal dan langsung bersiap menyerang. Ia mengeluarkan sebuah uang koin yang ada lubang di tengahnya. Sesuai namanya, senjatanya adalah uang koin. Koin itu memutar di lantai kapal dan kemudian menghilang. Seketika, uang itu langsung mengikat pergerakan Xingyang Kun. Tentu saja, Xingyang Kun terkejut akan hal itu. Dengan sekuat tenaga, Xingyang Kun berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu koin itu. Ia mengatakan, jika itu lucu sekali. Bahkan sekumpulan serangga berani mencoba untuk membunuhnya. Ia akan mengajari mereka agar tidak mengganggu seorang Martial Grandmaster. Xingyang Kun menggunakan teknik Martial Intent Form Phantom dan melepaskan teknik itu menuju Mani. Mani mengeluarkan senjata Swan lainnya berbentuk bulan sabit. Mani langsung menghancurkan serangan Xingyang Kun hanya dengan senjata sabit itu. Xingyang Kun kena mental dan tidak mengetahui senjata Swan seperti apa yang digunakan oleh Mani. Itu sangat kuat. Dalam hati Xingyang Kun harus semakin waspada. Jika ia terkena serangan senjata itu, maka dengan kekuatannya, ia harus melarikan diri. Tapi tiba-tiba di atasnya, sudah muncul tripod yang bersiap untuk menghujam Xingyang Kun. Xingyang Kun melihat ke arah Yun Shao sembari mengatakan, memangnya mengapa jika Yun Shao bisa menggunakan senjata Swan tingkat 5? Yun Shao hanyalah seorang Martial Master. Bahkan, tidak ada gunanya walaupun Yun Shao memiliki senjata Swan tingkat 9. Yun Shao menggunakan api Phoenix-nya. Api Phoenix berwarna biru terang muncul dari kening Yun Shao. Yun Shao mengatakan, jika Xingyang ingin mencoba, maka ia akan membuat Xingyang Kun menjadi pil.
Melihat api biru Yun Xiao membuat Xing Yang Kun lebih waspada, karena api itu sangat berbahaya. Dengan berusaha melepaskan diri dari belenggu koin itu, Xing Yang Kun bertanya, apa yang akan Yun Xiao lakukan? Api itu menyala. Yun Xiao tidak menjawab. Ia terus membuat segel tangan secara teratur. Seketika itu juga, api, bentuk Phoenix muncul dan semakin membesar. Kekuatan luar biasa pun terpancar dari dalam diri Yun Xiao. Terlihat di atas belakang Yun Xiao, burung Phoenix dalam bentuk api benar-benar terbentuk. Yun Xiao menggunakan jurus Tiran Body Tempering Teknik Body Like a Glass. Tubuh Yun Xiao mengeluarkan cahaya kehijauan. Seluruh tubuhnya menjadi layaknya kaca yang sangat keras. Ia menggunakan itu guna menahan serangan balik dari api Phoenix yang sangat panas. Mani dan juga Xing Yang Kun melihatnya sangat terkejut. Hembusan angin panas yang terasa membuat semua orang yang melihatnya berusaha menjauh. Mereka menjauh dari area pertarungan. Xing Yang Kun langsung hancurkan koin yang mengekang dirinya menjadi berkeping-keping, dan kemudian melesat dengan kecepatan penuh mengarah pada Yun Xiao. Xing Yang Kun memperingatkan Yun Xiao yang berani menggunakan teknik iblis, maka Yun Xiao haruslah mati. Di sela-sela mempertahankan kekuatannya, Yun Xiao menimpali, Xing Yang Kun lah yang akan mati. Yun Xiao lalu mengaktifkan teknik Heaven Sourcing, Flame Technique. Dengan secepat kilat, api Phoenix melesat menuju ke arah Xing Yang Kun. Melihat api itu saja, sudah membuatnya merasa panik. Ia berusaha melindungi dirinya menghindari api Phoenix itu. Orang-orang yang melihat pertarungan itu benar-benar tidak percaya. Apakah itu adalah pertarungan antara Martial Master dan Martial Grandmaster? Bagaimana bisa sekuat itu? Seharusnya, seorang Martial Master bisa hancur hanya dengan satu jari dari Martial Grandmaster. Bahkan abunya tidak akan tersisa. Pertarungan itu sangat tidak masuk akal. Api Phoenix terus-menerus membakar pelindung Xing Yang Kun. Karena rasa panas yang tidak masuk akal itu membuat Xing Yang Kun gemetar hebat. Dalam hati Xing Yang Kun mengatakan, jika serangan itu kuat sekali, ia merasa beruntung bisa menangkis beberapa. Jika tidak memakai teruci untuk menahannya, mungkin ia akan mati menjadi abu. Tekanannya sangat mengerikan, padahal itu hanyalah bayangannya. Jika itu benar-benar perwujudan Phoenix-nya, ia pasti tidak akan bisa menahan sedikit pun. Yun Xiao masih terus melakukan gerakan segel untuk memperkuat tubuhnya. Ia terus menggunakan teknik Body Like a Glass, dan mengatakan, walaupun ia harus mati, ia akan menjadikan Xing Yang Kun sebagai pil. Tripod yang Yun Xiao gunakan bersiap untuk melahap Xing Yang Kun. Tapi Xing Yang Kun masih berusaha mati-matian, karena saat ini ia masih menahan api Phoenix dan ditambah dengan serangan tripod. Masih dengan rasa percaya dirinya, Xing Yang Kun mengatakan, jika dirinya adalah Martial Grandmaster tingkat 6, apa yang bisa dilakukan oleh tripod yang ada di tingkat 5 itu? Dalam hatinya mengatakan, jika ia tidak boleh sampai tertalang tripod itu. Dengan menggunakan teknik Phantom Pesaker, Xing Yang Kun mencoba untuk menghancurkan tripodnya. Tapi Mani tentu tidak tinggal diam. Ia menggunakan senjata menebas serangan Xing Yang Kun hingga sirna. Melihat serangannya yang dipatahkan oleh Mani, membuat Xing Yang Kun benar-benar murka. Dengan gemetar menahan emosi yang meluap, ia mengatakan, jika mereka semua adalah bajingan, dirinya adalah seorang Martial Grandmaster yang terhormat. Walaupun dirinya bertemu dengan Kaisar Das Flame Empire, ia tidak perlu berlutut. Tapi ia tidak menyangka, nyawanya saat ini sedang dipermainkan oleh mereka yang seperti seekor semut di hadapannya. Xing Yang Kun tidak memiliki pilihan lain. Ia mencoba untuk meledakkan senjata Suan Yuan Pil Pearl. Tepat di tengah dadanya muncul sinar berwarna merah menyala. Xing Yang Kun mengatakan, jika ia harus mati, maka ia harus membawa mereka semua mati bersamanya. Mani yang melihatnya benar-benar tidak percaya. Xing Yang Kun menggunakan Suan artefaknya untuk menghancurkan diri. Energi yang sangat besar mulai terasa. Tekanan yang disebabkan energi itu pun benar-benar menyesakkan dada. Mani, yang melihat Yun Xiao bahkan tidak akan menghindari serangan itu mengatakan dalam hatinya, apakah Yun Xiao sama sekali tidak berniat untuk menghindar? Dua orang gila itu benar-benar ingin hancur bersama. Suara dentuman dari arah Xing Yang Kun yang besar bahkan tidak menyiutkan Yun Xiao. Ia tetap berdiri, mempertahankan konsentrasinya menangani api Phoenix dan tripodnya secara bersamaan. Di sisi Xing Yang Kun, Suan artefaknya membentuk sebuah jantung yang berdenyut siap untuk meledak. Xing Yang Kun berteriak jika mereka semua harus mati. Yun Xiao yang masih berusaha dengan seluruh jiwa raganya mengatakan, walaupun Xing Yang Kun mencoba menghancurkan diri, ia tetap akan mengubahnya menjadi pil. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuh Yun Xiao. Dari tangan Yun Xiao, terdengar suara seperti kaca pecah, yang kemudian menimbulkan luka pada lengannya. Tidak hanya lengan, kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya mulai menampakkan retakan bagai kaca. Ia masih tidak percaya. Body Like a Glass-nya hancur berkeping. Xing Yang Kun berteriak keras dan energi besar mulai terkumpul memadat dalam tubuhnya. Dan, boom, ledakan yang sangat besar terjadi. Hembusan angin bercampur dengan asap menerpa hampir seluruh wilayah kota Martial Flame. Semua orang benar-benar tidak percaya dengan itu semua. Kembali pada Yun Xiao yang kini masih membuka matanya dengan dipenuhi rasa terkejut. Pupil matanya melebar melihat sesuatu di depannya. Tubuh besar Daseng ternyata menjadi sebuah tameng untuk Yun Xiao. Melihat itu, Yun Xiao langsung berteriak sekeras-kerasnya memanggil nama Daseng. Daseng masih memiliki sisa kesadaran. Dengan memegang kuda Yun Xiao, Daseng mengatakan, jika bajingan Yun Xiao selalu bertindak bodoh. Walaupun saat musuh meledakkan diri, setidaknya Yun Xiao harus menghindar. Yun Xiao hanya menatap tanpa bisa mengatakan apapun. Ia masih merasa jika itu semua tidak nyata. Seolah-olah semuanya hanya mimpi. Yun Xiao yang terlihat seperti tidak bernyawa tapi hidup menatap Daseng dengan mengatakan, bukannya ia tidak mau melarikan diri, ia hanya menggunakan setiap energi yang ia miliki. Walaupun seluruh tubuhnya akan hancur sepenuhnya. Daseng berpesan pada Yun Xiao untuk tidak mencoba melakukan hal yang di luar kemampuan Yun Xiao lagi. Ia berhutang nyawa pada Yun Xiao, jadi saat ini ia akan mengembalikannya pada Yun Xiao. Ia sudah tersiksa dengan Frost Chi atau penyakit yang ia derita sebelum bertemu dengan Yun Xiao. Ia tetap berada di dalam ruang rahasia keluarga Li seumur hidupnya. Tapi Yun Xiao telah muncul. Yun Xiao bukan hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga membantunya lebih kuat lagi.
Daseng menyebutkan hari yang ia rasakan saat ini adalah hari yang sangat indah. Ia bisa mati secara terhormat dalam medan perang. Melihat Daseng yang perlahan mulai jatuh, Yun Shao memanggil Daseng dan memintanya untuk tidak bercanda. Xing Yang Kun hanya menghancurkan suan artefak, dan Daseng adalah seorang martial lord. Itu tidak mungkin bisa membunuh Daseng. Daseng mengucapkan kata perpisahan dan pesan terakhir. Ia meminta untuk Yun Shao menjaga Chen Zhen untuknya dan sampaikan salamnya pada kakek Li. Dengan perlahan, Daseng mulai terjatuh dari kapal perang. Yun Shao masih tidak percaya dan menganggapnya itu hanyalah lelucon. Tapi tiba-tiba, tubuhnya mulai retak lagi dan itu memberikan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Yun Shao benar-benar tidak bisa bergerak menahan sakit. Ia hanya bisa memandangi tubuh Daseng yang terjun bebas. Di sisi Xing Yang Kun, ia masih melayang di udara dengan penuh luka, juga tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya, Yun Shao bahkan masih belum mati. Dengan terbang menuju Yun Shao, ia bergumam kesal sendiri, karena bagaimana bisa ia menjadi semenyedihkan itu. Dirinya adalah seorang martial grandmaster tingkat 6 yang terhormat. Itu semua adalah salah Yun Shao. Ia terus mendekati Yun Shao dan bergumam akan menguliti Yun Shao hidup-hidup, serta menghancurkan seluruh tulangnya. Tapi tiba-tiba, di belakang Yun Shao datang seseorang yang mengatakan, dia tidak akan pernah jatuh. Melihat seseorang datang di belakang Yun Shao, membuat Xing Yang Kun terkejut. Itu adalah Komandan Xiao Jingwan. Komandan Xiao Jingwan mengatakan, dengan pil Adversity Destroying, akhirnya ia bisa melewati penghalang dan menjadi seorang martial grandmaster bintang 1. Ia keluar dari dunia dewa untuk memberikan kabar bahagia itu pada Yun Shao. Tapi saat ia keluar, ia melihat semua itu terjadi. Xing Yang Kun benar-benar terkejut. Ia tidak merasakan kehadiran orang itu sebelumnya, dan auranya tidak lebih lemah darinya. Dengan penasaran, Xing Yang Kun bertanya, siapa Komandan Xiao Jingwan itu? Dengan aura yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Komandan Xiao Jingwan mengatakan, jika dia adalah leluhur. Di sisi Mani, ia benar-benar terkejut setengah mati, melihat Komandan Xiao Jingwan yang telah menjadi seorang martial grandmaster. Bukankah beberapa hari yang lalu, dia hampir tidak menyamai kekuatannya, tapi sekarang sudah menjadi martial grandmaster. Bagaimana mungkin bisa secepat itu? Komandan Xiao Jingwan masih berdiri tegak di kapal dengan menatap tajam Xing Yang Kun. Dengan tubuh masih gemetar, Xing Yang Kun masih tidak percaya dengan adanya seorang martial grandmaster di hadapannya. Ia masih tidak menyangka, kota kecil seperti Martial Flame memiliki kekuatan tempur yang sebesar itu. Dalam hatinya mengatakan, saat ia pertama kali memutuskan untuk menghancurkan suan artefak, dan kemungkinannya ia hanya akan terluka parah. Ia berpikir untuk melarikan diri dari sana, dan seorang Martial King atau Mani akan mudah dihadapi walaupun ia sudah terluka. Ia tidak berpikir bahwa Martial Flame memiliki seorang yang berada di Martial Grandmaster. Jika mereka memiliki seorang Martial Grandmaster, mengapa mereka baru muncul sekarang, dan tidak sedari awal? Dengan melarikan diri dari hadapan Komandan Xiao Jingwan, Xing Yang Kun masih terus berpikir, jika saja ia mengetahui kota Martial Flame memiliki seseorang yang berada di Martial Grandmaster, ia akan pergi sesegera mungkin daripada meledakkan diri. Jika ia memang ingin melarikan diri dari awal, tidak akan ada seorang yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, ia tidak terlalu yakin. Tapi tiba-tiba, dari samping Xing Yang Kun, Komandan Xiao Jingwan muncul. Ia bersiap memberikan pukulan dengan mengatakan, untuk Xing Yang Kun tinggal di sini selamanya. Pukulan seorang Martial Grandmaster memang luar biasa, hingga membuat Xing Yang Kun benar-benar terlempar jauh. Tidak selesai hanya dengan satu pukulan, Komandan Xiao Jingwan mendekati Xing Yang Kun lagi, dan memberikan pukulan beruntun. Seolah-olah, Komandan Xiao Jingwan meluapkan seluruh amarahnya. Untuk sebentar, Xing Yang Kun bisa menahan pukulan dari Komandan Xiao Jingwan. Xing Yang Kun berteriak, jika ia sangat membenci mereka semua. Dari tubuh Xing Yang Kun muncul cahaya kehijauan. Komandan Xiao Jingwan mengetahui, jika Xing Yang Kun berniat meledakkan diri. Komandan Xiao Jingwan langsung menjauh dari sana, tapi ia tidak sepenuhnya terhindar. Tetap saja, seorang Martial Grandmaster tidak akan mudah tergores. Mani dan Hong Bin melindungi Yun Shao dari ledakan itu. Komandan Xiao Jingwan berdiri menatap tempat Xing Yang Kun tadi mati sebentar. Ia lalu kembali ke kapal untuk membawa Yun Shao dan menggendongnya. Ia memerintahkan Hong Bin untuk mengurus sisanya dan bersihkan area. Dengan segera, Hong Bin memerintahkan pada seluruh pasukan untuk membantu membersihkan dan menolong orang-orang yang selamat dan mengobati mereka yang terluka. Sedangkan Komandan Xiao Jingwan langsung terbang membawa Yun Shao pergi dari sana. Semua orang mulai bergegas melakukan semua yang mereka bisa. Dalam hati orang-orang mengatakan, jika pertarungan tadi telah menjadi yang menggembirakan dan pertarungan yang luar biasa yang pernah ia lihat. Mereka merasa tidak bisa membantu, tapi mereka merasakan rasa memiliki kota Martial Flame yang kuat setelah mengambil bagian dari pertarungan tadi. Di dalam tower Square Inch Mountain, Komandan Xiao Jingwan membawa Yun Shao menyerahkan pada Zhang Jifang, sedangkan kakek Li